Record belum? This meeting is being recorded. Cakep. Oke, silakan Paris, perkenalkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Leo. Selamat malam teman-teman Hai Geng seluruh Indonesia. Tadi saya sudah lihat membaca di kolom chat banyak sekali nih teman-teman Hai Geng dari seluruh Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai penyebab gagal ginjal akut yang dibawakan oleh Dr. Lydia Tan dan juga Pak Leo nih sebagai founder dari LWG. Tadi kan sudah ada sedikit ya diskusi antara Pak Leo dan Dr. Lydia. Nah, kita pengen tahu nih nanti bagaimana sih dampak dari kemarin kan sempat naik daun nih mengenai penyebab gagal ginjal akut. Nah, makanya itu kita pengen kupas tuntas lebih dalam lagi apa saja sih yang menyebabkan adanya gagal ginjal akut tersebut. Selanjutnya, Pak Leo. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal Pak Leo ini adalah seorang founder LWG, memiliki pengalaman belasan tahun di bisnis networking, profil bisnis majalah prioritas BCA, memiliki ratusan ribu jaringan atau member yang tersebar di Indonesia dan juga mancanegara. Menjadi top leader peraih income terbesar di dunia MLM Indonesia dan pernah mendapatkan penghargaan dari APLI atau Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia untuk dedikasi sebagai anggota bidang antar organisasi APLI 2021. Selanjutnya, nah mungkin teman-teman belum kenal nih dengan Dr. Lydia Tan. Dr. Lydia Tan ini adalah seorang lecturer di Head of Internal Medicine Department, Medical Faculty, University of Tarumanagara, dan juga Medical Doctor Internist, Head of Hypertension Kidney, Division HD Center, Mitra Keluarga Kalideres Hospital, Murni Teguh Sudirman Hospital. Dan juga Dr. Lydia Tan ini adalah caregiver health rubric on myclinic.id, website Haji Health, tim medical service. Selanjutnya. Udah, ya. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Leo dan juga Dr. Lydia. Oke ya, thank you Paris. Oke, gini teman-teman ya, ini saya mau tambahkan aja ya. Jadi profilnya Dr. Lydia Tan ini nih, selain Dr. Lydia ini dokter internis ya dok ya? Iya, iya. Tapi pasiennya tuh lebih banyak yang datang ke Dr. Lydia itu pasiennya yang apa? Ada masalah atau ada keluhan apa sih dok biasanya? Yang paling banyak dok? Macam-macam, pasien stroke juga datang ke saya. Oke, stroke, apa lagi? Stroke, nanti gangguan mata, ya. Gangguan mata, oke, terus? Ya, kenapa? Karena semuanya terhubung sama yang namanya diabetes lah, darah tinggi, kolesterol, gitu-gitu. Oh, berarti ngerembet gitu ya dok ya? Kalau Ngerembet. udah ada diabetes ya? Kalau yang ginjal pasti juga ya? Nah, dari semua itu kan akhir-akhirnya ujung-ujungnya kan ginjal. Ujung-ujungnya ginjal ya? Ujung-ujungnya ginjal, akhirnya ginjal juga yang kena. Oke. Nah, selain Dr. Lydia ini sebagai dokter internis, beliau juga ngajar ya dok ya? Jadi Iya. dosen ya? Ya, jadi saya memang dosen di Untar ya, Bentar ya, kebetulan luar biasa. ya, kebetulan kepala penyakit dalam, jadi kepala internis, dokter internis di Oke. Untar. Saya prakteknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, juga di Murni Teguh yang di Sudirman. Kalau Pak Leo lagi di Medan, itu Murni Teguh katanya gede banget di situ ya Pak Leo? Saya kurang hobi sih keliling rumah sakit. Jangan ya Jadi dok ya, tahu aja, Murni untung nggak tahu. Iya. bagus. Ya jangan Mall dok, hobi. daripada ke rumah sakit dok, meskipun gede. Gitu ya. Iya, Murni Teguh memang pusatnya di Medan sih. Oh, pusatnya benar. Jadi Iya. Dr. Lydia itu praktek di 2 rumah sakit ya, Mitra Keluarga sama Murni Teguh ya? Betul, Oke, sama ngajar. dan dosen jadi kepala dosen di Universitas Tarumanegara ya, di Grogol kan itu? Betul. Dan saya Oke. juga founder dari myclinic.id. Teman-teman juga nanti mungkin bisa MyClinic ya. cek IG-nya, banyak keterangan di situ. Sudah gitu, dari Bu Huicen katanya Murni Teguh di Medan besar banget katanya Pak Leo. Ya. Kata Bu Huicen ya. Iya, oke sih. Dan ya, juga Oke. kalau vaksin-vaksin saya yang pegang. Karena tim Oke. internasional vaksin harus ada sertifikat vaksin internasional. Jadi saya yang pegang untuk tim medical service-nya vaksin internasional. Termasuk vaksin COVID gitu? Termasuk vaksin COVID, termasuk vaksin meningitis, pokoknya yang diperlukan di luar negeri. Itu tidak semua internis boleh pegang, hanya yang tersertifikasi saja. Aduh, kita tuh begitu beruntung dan bersyukur loh teman-teman ya. Ini ada dokter ini
Ya profilnya banyak banget gitu ya, jadi pengalamannya, pengetahuannya juga sangat-sangat luas. Oke dok, kita mulai dok, saya juga nggak sabar nih, teman-teman juga pasti nggak sabar. Silakan dok. Oh pakai itu ya materinya dokter Lydia ya? Heeh, iya. Silakan dok. Saya sudah jadikan co-host. Oke. Oke, kelihatan ya, Ya, teman-teman? silakan. Ya. Oke, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Leo, Pak Haris. Ya, terima kasih untuk invitation-nya Pak Leo yang luar biasa ini. Pak Leo kita luar biasa ini. Thank you dok. Pak Haris juga. Dok, Teman-teman, ya. bentar dok. Nanti kalau materinya dokter nih, kalau saya ada yang penasaran, saya mau tanya, saya langsung tanya nggak apa-apa ya dok ya? Langsung aja. Iya. Langsung aja sih. Oke, Ancet ya. silakan. Oke teman-teman, kita mau diskusi soal soal ginjal sih ya. Ginjal yang lagi hype banget, yang lagi heboh ya, ngetren banget. Tiba-tiba ginjal itu jadi masalah banget. Kita cari sirup-sirupan di luar sana udah susah banget dan gak ada yang mau jual ya. Kenapa? Karena semuanya gara-gara si gangguan ginjal akut ini ya teman-teman ya. Nah sebenarnya teman-teman gangguan ginjal atau ginjal yang terganggu itu sebenarnya ada dua ya, ada akut dan ada kronis. Tapi kalau kita bahas semuanya mungkin harus 1 hari penuh ya teman-teman. Jadi kita sekarang pilih yang lagi ngetren banget yaitu gangguan ginjal akut. Nah, apa goal kita? Goal kita untuk diskusi pada malam hari ini, kita mau update nih berita tentang gangguan ginjal. Kayak gimana sih? Gitu. Yang kedua, kita mau kenal secara menyeluruh ginjal kita seperti apa. Yang ketiga, fungsi ginjal itu kayak apa. Yang keempat, apa itu gangguan ginjal akut? Terus, apa sih penyebabnya gangguan ginjal akut itu apa aja? Kemudian terapinya apa kalau sudah gangguan ginjal? Nah, saya orangnya katanya kita harus bermurah hati ya. Jadi saya hari ini mau murah hati sedikit, saya kasih 2 bonus ya. Bonus yang pertama adalah sekilas kebenaran tentang sirup-sirup penyebab gagal ginjal akut yang tadi sudah Pak Leo singgung di depan. Dan bonus kedua adalah kita mesti tahu dong bagaimana cara supaya ginjal kita tetap sehat. Dan saya kasih bonus artinya ada prakteknya, nanti kita bisa praktekin. Dan ada fun fact teman-teman, kita kupas ya, mana yang fakta, mana yang mitos ya. Karena sampai dengan detik ini saya masih banyak mendengar mitos-mitos berterbangan soal ginjal. Oke. Nah teman-teman udah banyak banget deh lihat berita kasus gagal ginjal akut lah, inilah segala macam cuci darah dan sebagainya ya. Dan ini baru 1 hari lalu katanya GGA pada anak itu mencapai 300 sekian pasien dan ada beberapa pasien yang sampai dengan saat ini masih dirawat ya di rumah sakit. Termasuk di mitra keluarga ya, ada juga pasien gagal ginjal akut pada anak. Nah, tapi teman-teman walaupun angkanya 324 pasien gitu ya, diharapkan teman-teman tidak panik. Tapi kita walaupun tidak panik, kita harus tetap waspada ya. Nah, kemudian katanya dari sekian itu juga ada yang positif dek. Apa itu dek? Deg-degan. Nah, deg-degan itu adalah diethylene glycol ya. Ini kalau istilah-istilah yang baru beberapa belakangan ini jadi hype banget gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi teman-teman berita baiknya adalah tidak ada penambahan kasus pada gagal ginjal akut. Nah, itu beberapa waktu yang belakangan ini. Nah, kalau kita mau ngomong soal ginjal, gangguan ginjal, maka kita harus tahu dulu ginjal itu apa. Ya, tidak kenal tidak sayang. Ya. Ginjal kita itu bentuknya kayak kacang mede ya, teman-teman. Jadi ada ya gini, terus ada kipas-kipasnya gitu ya, ada cabang-cabangnya. Nah, ini bukan kacang mede, bukan juga pohon, bukan juga biji apa, tetapi ini adalah ginjal kita. Bentuknya seperti ini kalau dikupas. Jadi kalau ginjal dibagi 2, nah itu bentuknya kayak begitu. Jadi ada yang merah ini, teman-teman lihat ini adalah penyaringnya. Penyaringan ginjal letaknya di sini. Sudah disaring bagus, nah dia akan masuk ke dalam saluran, baru keluar sebagai kencing. Nah letaknya di mana? Kalau kita lihat di gambar sebelahnya, itu letaknya di belakang. Jadi nggak ada ya teman-teman, aduh kok perutku sakit, jangan-jangan ginjal. Ya enggak ya, jadi di belakang. Tapi teman-teman biasanya kan suka ngomong, aduh pinggangku sakit ya dok, jangan-jangan aku kena ginjal ya. Nah ada benernya juga ya, tapi nanti kita lihat ya, apakah benar semua sakit pinggang itu asalnya dari ginjal.
Nah, kayak gini kan, aduh sakit pinggang. Nah, teman-teman lihat dong, pinggang itu banyak ya dari punggung sampai ke bawah gitu ya, ke arah pantat. Nah, ginjal kita itu letaknya agak ke atas. Jadi yang eh, sebelah kanan itu letaknya lebih bawah daripada yang kiri. Jadi kiri itu lebih ke atas. Jadi kalau pinggang kiri megangnya kayak Bapak ini nih. Ah, dia lebih ke atas. Kalau yang kanan dia lebih ke bawah karena ada liver jadi didorong sama liver ya. Jadi tidak simetris teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman merasakan sakit pinggang yang simetris dan letaknya tidak di atas, ada kemungkinan itu bukan dari ginjal teman-teman. Oke, next. Yang ketiga, fungsi ginjalnya apa sih? Fungsi ginjal kita apa sih? Aduh, ginjal doang, kecil ginjal itu mah, cuma ukurannya juga kecil, cuma kalau teman-teman pegang tangan teman masing-masing, ginjal teman-teman itu sekitar 11 senti ya. Jadi kalau tangan, itu ginjal masing-masing orang agak beda ya. Jadi kalau saya nih ginjalnya, kalau saya begini, saya tekuk dikit, nah ini ukuran ginjal saya. Jadi teman-teman boleh lihat ginjal masing-masing ya, tekuk sedikit ya. Nah itu adalah ukuran ginjal teman-teman. Nah fungsinya apa? Fungsinya itu banyak teman-teman. Ginjal yang kecil itu, yang beratnya nggak seberapa dibandingkan jantung, apalagi dibandingkan liver, itu banyak fungsinya. Satu, dia mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Kita makan apapun, minum apapun, itu ada waste produknya, ya, ada produk sampahnya, dan itu akan dibuang dari ginjal. Kedua, teman-teman, ini untuk menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi kalau kita minum, baik itu kurang maupun lebih, nanti badan atau ginjal yang akan menyeimbangkan. Jadi kalau badan merasa, kamu ini kurang minum hari ini gitu ya. Nah, ginjal akan kirim sinyal ke otak untuk kita minum. Begitupun kalau berlebihan, mungkin kita akan ginjal akan menyeimbangkan dengan cara keluarin keringat atau keluarin dari kencing. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa ginjal kita juga memproduksi sel darah merah? Jadi kalau ginjalnya udah terganggu, pasti sel darah merahnya turun. Pasti teman-teman mungkin merasa pusing, ya, bisa pusing, lemah, letih, lesu gitu ya, kayak iklan apa tuh? Iklan yang produk penambah darah gitu ya. Apakah anak ibu lemah, letih, lesu? Nah, itu tanda-tanda kurang darah. Juga ginjal kita lah yang mengatur tekanan darah. Jadi bagi teman-teman yang darah tinggi, hati-hati. Berarti fungsi ginjalnya sudah tidak terlalu baik. Karena yang mengatur tekanan darah itu ginjal. Dan dia juga ikut menyaring 120 sampai 150 liter darah per hari, teman-teman. Dia juga yang mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi dan semuanya ya. Dan kita sejak COVID ini kan akhirnya kita tahu bahwa vitamin D ini sangat penting fungsinya untuk badan, bukan hanya untuk mengaktifkan kalsium gitu ya, tetapi juga untuk daya tahan tubuh. Gimana itu hubungannya daya tahan tubuh? Itu aduh panjang lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi terima aja pokoknya si ginjal itu mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang, gigi, dan juga daya tahan tubuh. Nah teman-teman kalau katanya ya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda, berarti kalau penyakit gagal ginjal adalah keberhasilan ginjal yang tertunda. Bagaimana teman-teman? Setuju tidak? Coba teman-teman. Kalau setuju kita lanjut ya teman-teman. Oh, harus setuju ya, berarti supaya lanjut ya. Oke, setuju. Benar juga. Iya. Oke, ya jadi ini keberhasilan ginjal yang tertunda. Ya, keberhasilan ginjal apa fungsinya? Fungsinya tertunda gitu ya. Nah, akhirnya karena fungsinya terganggu, makanya muncullah gangguan ginjal akut. Ya. Nah, gangguan ginjal akut kalau teman-teman lihat, ya, jadi kalau ginjal normal kita kira-kira bentuknya begini deh, gitu ya, normal, bentuknya bagus, nggak ada duri-durinya, nggak ada keriput-keriputnya. Begitu si ginjal mengalami gagal ginjal akut atau gangguan ginjal akut yang belum gagal, gangguan aja, dia udah mulai keriput, dia udah mulai menciut, dia udah mulai kasar permukaannya, ya. Apalagi kalau sudah kronis itu ginjalnya kisut, benar-benar kisut, kisut banget. Jadi kalau ukuran ginjal normal minimal 9 cm, itu dia bisa kisut sampai ke 5 cm, 4 cm begitu. Ya, kisut. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau misalnya tadi fungsinya ada untuk ngatur garam, untuk membuang air, berarti kalau ginjalnya tidak sehat,
tadi keberhasilan yang tertunda ya. Berarti badan itu akan overload cairan. Jadi orangnya akan sesek, ya paru-parunya kerendam, perutnya kerendam, itu yang disebut paru-paru basah. Oh kamu kena paru-paru basah. Nah paru-paru basah itu tidak hanya semata wayang sakit paru-paru, tetapi bisa juga dari ginjal yang tidak bisa mengeluarkan cairan dan akhirnya paru-parunya kerendam. Terus kakinya bengkak, ya perutnya bengkak, matanya bengkak. Nah itu bisa juga dari ginjal karena tidak bisa keluar cairan. Yang kedua tadi kan bilangnya waste removal, ya. Jadi ada pembuangan dari sampah-sampah. Berarti kalau pembuangan sampahnya tidak lancar, berarti urium itu adalah sampah yang harus dibuang. Kalau uriumnya tidak bisa dibuang dan dia akan meningkat di dalam darah, berarti kalau dia nempel di otak, orangnya akan kenapa? Orangnya akan tidak sadar. Kalau dia nempel di jantung, orangnya bisa serangan jantung. Kalau dia nempel di paru-paru misalnya, orangnya sesak juga sama. Ya, sesaknya bukan berarti hanya cuma kelebihan cairan, tetapi urium yang kebanyakan nempel di paru-paru pun akan mengganggu fungsi paru-paru dan itu membuat si orang itu sesak. Dan kalium bisa berlebihan. Kita semua punya elektrolit dalam badan, dan salah satunya adalah kalium. Kalau kita kaliumnya rendah, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berjalan, jantung kita pun tidak bisa bekerja karena semua otot perlu kalium. Tapi kalau berlebihan pun tidak baik. Ya, berlebihan pun akan membuat si jantung bisa berhenti tiba-tiba. Ya, jadi segala sesuatu yang berlebihan dan berkekurangan tidak baik ya, teman-teman ya. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa ada hormon production di situ ya, ada produksi hormon, terutama hormon untuk menambah sel darah merah. Nah, kalau ginjalnya rusak berarti sel darah merah akan terganggu sehingga sel darah merah akan turun, orangnya anemia. Juga hormon yang mengatur untuk tekanan darah. Berarti orang-orang yang ada gangguan ginjal yang tadinya tidak ada darah tinggi, bisa jadi darahnya tinggi. Dan susah sekali untuk dikontrol dengan obat-obatan biasanya. Ya. Oke, tenang ya teman-teman, jangan takut. Supaya tidak takut kita harus tahu apa aja yang bisa bikin si ginjal ini terganggu. Nah, karena kita lagi ngomongin ginjal akut, berarti penyebabnya sebenarnya banyak banget teman-teman ya, banyak banget. Yang pertama misalnya orangnya mual muntah, diare, jadi orangnya akan kekurangan cairan. Nah, kekurangan cairan itu akan tentu saja mengganggu sirkulasi ginjal. Ginjalnya bisa mengalami GGA. Atau orangnya mengalami cardiac failure, jadi ada gangguan jantung. Itu juga nanti ujung-ujungnya gangguan ginjal. Atau livernya bermasalah, itu ujung-ujungnya ginjalnya kena. Yang kedua biasanya karena pembuluh darahnya yang tersumbat. Yang ketiga biasanya karena penyakit-penyakit autoimun. Ya, yang keempat biasanya saya rangkum ya, karena obat-obatan tertentu ya, teman-teman ya, yang tentu saja toksik atau beracun untuk ginjal. Kemudian kontras ya, misalnya kita mau scan pakai kontras gitu, itu harus dipastikan dulu ginjalnya baik. Karena kalau tidak akan menyebabkan kontras induced nephropathy atau penyakit gangguan ginjal akut yang disebabkan tiba-tiba oleh kontras dari agen radiologi ya. Nah, atau bisa juga karena infeksi ya. Terus bisa juga karena batu ginjal. Ya, batu ginjalnya kalau batunya permata sih nggak apa-apa gitu ya. Ini batu ginjal nggak kepake gitu ya, dan itu menyebabkan GGA. Atau bisa juga karena tumor. Ya, tumor ginjal ini, nah gini teman-teman, kita ini Indonesia ini ada di Beltstone. Ya, jadi Katulistiwa ini ada di Beltstone. Jadi cukup banyak orang-orang yang mengalami batu ginjal. Ya, karena kita hidup di Beltstone. Oke, slide lagi. Nah, ini teman-teman lihat dari semua ini yang paling sering mungkin saya rangkum di sini ya, biasanya karena dehidrasi, kurang minum, atau kurang darah gitu ya. Orang-orang yang kurang darah, nah itu juga bisa mengganggu ginjal. Terus inflamasi, peradangan apapun, bukan hanya sakit dari ginjal, tetapi misalnya COVID deh. COVID itu ujung-ujungnya bisa ginjal. Atau sakit infeksi apapun, misalnya demam berdarah, atau leptospira yang sekarang lagi naik daun, leptospira karena banjir.
kalau banjir teman-teman jangan ikut nyemplung ya, apalagi kalau ada diabetes segala macam, ada luka kecil aja itu leptospira atau penyakit kencing tikus bisa masuk dan akhirnya ke ginjal, akhirnya gagal ginjal. Ini hanyalah salah satu penyakit infeksi yang bisa menyerang ginjal. Atau vaskulitis. Vaskulitis itu adalah autoimun. Nah, autoimun mah terserah dia, ya kan? Dia mau serang ginjal, ya dia serang ginjal, dia serang jantung, dia akan serang jantung. Kemudian obat-obatan yang nefrotoksik, obat-obatan yang mengganggu fungsi ginjal. Kemudian gagal jantung ya. Nah, oke, lanjut. Nah, terapinya apa teman-teman? Terapinya kita bagi menjadi beberapa stadium ya. Tidak semuanya langsung ayo laundry, ayo cuci darah. Enggak semuanya begitu. Nah, tentu saja kalau ini memang suatu gangguan ginjal akut atau GGA, kita lihat apa sih penyebabnya. Penyebabnya itulah yang kita hentikan dulu. Misalnya kayak kasus sirup ya. Kemungkinan besar karena isi daripada sirup itu yang menyebabkan GGA. Terutama pada anak-anak ya. Karena anak-anak ginjalnya belum sempurna. Tidak bisa menampung semua nefrotoksin agent itu ya. Nah, kita berhentikan sirupnya. Terbukti dengan berhentikan sirup tidak ada penambahan kasus baru. Ya, tapi bukan sirupnya yang salah ya, isinya yang salah. Kemudian pastikan semua penyebab GGA ini kita pastikan baik gitu. Jadi kalau ada volume yang kurang atau dehidrasi atau kurang darah kita tambah ya. Kalau ada gangguan bisa infeksi kita obati infeksinya. Selama infeksinya tidak terobati, gangguan ginjal akutnya akan terus terjadi. Nah, kalau udah 1, 2, 3 dan sebagainya kita lakukan semaksimal mungkin tetap tidak bisa berjalan terus, akhirnya kita harus memikirkan yang namanya RRT. Apa nih RRT? Ini RRT ya, bukan RRC ya, teman-teman. RRT adalah renal replacement therapy atau terapi pengganti ginjal yang tadi juga kita sudah singgung di depan ya sama Pak Leo. Nah, renal replacement therapy ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah yang teman-teman sering dengar yaitu HD, hemodialisis atau cuci darah. Atau yang sering kadang-kadang saya suka ledekin pasien, bukan ledekin, maksudnya biar santai sedikit ya. Bapak laundry ya Pak, laundry dulu gitu ya, laundry ya. Habis kadang-kadang kalau cuci darah kayaknya dengarnya gimana gitu ya. Nah, sebenarnya lebih bagus lagi kalau teman-teman mengerti bahwa inilah HD. Nah, ada yang namanya HD atau yang cuci darah itu ya. Yang kedua adalah CAPD. CAPD adalah continuous ambulatory. Jadi orang yang kena GG ini, gangguan ginjal ini mencuci racunnya sendiri, mencuci badannya dari racun. Jadi nanti kita kirim cairan ke rumahnya, dia cuci-cuci sendiri 4 kali ganti cairan. Ya, sama kayak kita buang air kecil gitu ya, 4 kali buang air kecil dalam sehari. Nah, ini cairan ganti 4 kali sehari. Dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Cuma yang sulit adalah yang mereka sering bilang, "Dok, uang bisa dicari, tetapi donor yang susah." Ya, donor yang susah. Memang kita semua manusia bisa ada 2 ginjal dan bisa hidup dengan 1 ginjal. Ya, tetapi donor ini agak susah ya. Teman-teman tahulah kenapa ya. Nah, siapa aja yang butuh RRT ini, kita selalu singkat atau saya selalu singkat dengan AIUEO ya. A itu berarti yang punya gangguan asam basa. Sel kita akan cepat mati kalau di dalam tubuhnya adalah terlalu asam. Makanya sekarang semua berlomba-lomba pH-nya harus 8, pH harus 9 gitu. Semua harus basa. Supaya apa? Supaya selnya hidup. Ya. Nah, ini juga nanti berhubungan sama Paleo nih ya. Paleo mungkin akan berbicara soal ini ya. Terus I-nya adalah intoksikasi. Jadi keracunan. Keracunan ya, keracunan dari ya apapun, keracunan apapun ya, keracunan dari ya obat-obatan, keracunan dari karena infeksi dan sebagainya. U-nya adalah uremic symptom, jadi yang tadi racunnya tidak bisa keluar, dia nempel ke otak, dia bikin tidak sadar pada otak, dia nempel ke jantung, dia nempel ke pencernaan, jadinya orangnya nggak bisa makan, mual muntah terus, nggak ada nafsu makan. Terus ada electrolyte problems, ya jadi gangguan elektrolit gitu, hipokalemi atau hiperkalemi itu kaliumnya yang tinggi tadi, dan overload ya dari cairan. Ingatnya gampang ya teman-teman ya, AIUEO ya. Oke. Nah, kita udah khusus yang GGA untuk gagal ginjal akut yang pada anak-anak, kita sudah mendapatkan bantuan obat juga namanya
Fomepizol ya, ini bukan permen ya, namanya mirip permen soalnya, fomepizol. Ini adalah obat penangkal untuk mengobati keracunan dengan ethylene glycol, EG, atau DEG. Jadi teman-teman tahu DEG atau EG itu adalah alkohol yang beberapa farmasi agak nakal gitu ya, mencampurkan DEG, EG ini pada obat-obatan yang sebenarnya kalau dulu tidak ada campuran ini, tetapi entah sekarang bahan yang dulunya itu susah dicari, dan kalaupun ada mungkin harganya jadi mahal, mungkin jadi mereka mengganti dengan penggantinya ini yang sebenarnya tidak boleh ya. Nah, obat ini memiliki efektivitas cukup baik ya, dan biasanya intoksikasi itu bisa teratasi dengan ini. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, itu ethylene glycol yang saya lingkarin, ethylene glycol. Nah, tahukah teman-teman bahwa ada yang namanya ethylene glycol? Ethylene glycol adalah senyawa yang paling sederhana ya, ini kimia yang paling sederhana. Itu senyawa organik yang digunakan sebagai bahan mentah, teman-teman, dalam pembuatan plastik, fiber ya, pembuatan plastik, botol, apa semua, pokoknya semuanya yang plastik-plastik menggunakan ethylene glycol. Bayangin aja teman-teman ada bahan plastik di dalam obat ya. Terus bagaimana dengan DEG, di ethylene glycol? Ini pun sama ya, di ethylene glycol adalah cairan yang enggak berwarna. Dan sebenarnya dia ya tidak berbau ya, cuma beracun. Cuma dia memang larut dalam air, rasanya manis. Udah deh, seneng ya, ada rasa manis, campurlah di sirup, sirupnya manis, enak ya, tetapi ini berbahaya. Ya, dan tidak boleh sebenarnya untuk obat-obatan. Nah, ada yang namanya polyethylene glycol atau PEG. Polyethylene glycol ini adalah yang kita sebut dengan PEG, ini udah lama banget dipakai untuk obat ya, untuk obat, dan ini sebenarnya tidak apa-apa. PEG ini tidak menjadi masalah ya, karena memang untuk industri pangan ya, ada juga di produk sabun, ada di shampoo, sabun ya, dan digunakan secara luas di farmasi atau obat-obatan ya. Jadi PEG ini tidak masalah. Yang masalah adalah EG dan DEG. Teman-teman lihat bedanya? EG itu senyawa kimia, DEG adalah senyawa kimia, sedangkan PEG adalah obat. Oke, jadi sampai di sini teman-teman udah ngerti ya kenapa ini sirup-sirupan jadi masalah ya, karena mereka mencampurkan ethylene glycol dengan diethylene glycol pada obat-obatannya, bukan PEG. Kalau dia PEG itu tidak masalah. Oke. Dok, oke dok, ini Ya. ngomongin tadi sirup obat batuk ya. Coba dok dibalik dok slide sebelumnya dok. Maksudnya gini dok, ini kan ada merek-merek obat batuk yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia kan. Tadi kan dokter Betul. dia kan bilang kan, yang PEG ini boleh, EPOK ya? PEG ya, si PEG. PEG ini Nah, boleh. kenapa apakah merek yang sama itu yang sebelum-sebelumnya itu dia kandungannya ada PEG-nya, terus tiba-tiba dia diganti dengan DEG atau EG? Atau gimana dok? Iya, jadi katanya sih, ini kata berita juga ya, ada di Ceritanya media gimana? massa juga. Jadi katanya si PEG ini entah bagaimana ya, langka Paleo. Tiba-tiba langka, Oke. PEG ini langka, Oke. dan kalaupun ada, tahu sendiri kalau barang langka harganya jadi Tinggi. mahal, jadi tinggi. Sedangkan kita masuk musim hujan, di mana banyak banget nih yang batuk pilek dan sebagainya. Nah, mungkin beberapa farmasi tertentu tidak mau kehilangan kesempatan ini begitu ya, sehingga ya udahlah PEG mahal banget, nggak nutup biaya produksi, mungkin nggak nutup, biaya jual juga nggak nutup, akhirnya digantilah sama EG sama DEG ini. Wah gila, kok maksudnya gini loh, kok bisa seenak jidat gitu loh, maksudnya ini kan ya namanya juga obat batuk ya, namanya juga obat kan pasti banyak kimia di dalamnya. Kalau ada satu senyawa atau sesuatu kimia yang dirubah, itu kan mempengaruhi semuanya dok. Ya, Artinya kan kualitasnya turun atau bahkan bisa membahayakan kan dok. Maksudnya ya. udah kelasnya farmasi kok bisa asal ngerubah atau gimana ya, saya kok kayak apa ya, kayak di pasar gitu loh dok, asal pasar aja masih lebih bagus kali.
Oh, ini Ya, ya. ada Tapi harusnya ada memang standarnya kan? Ada tapi juga. memang ini kita masih teliti terus ya, kita masih selidiki juga apakah murni dari si sirup itu yang Oke, kandungannya ditemukan EG dan DEG gitu ya, atau ya. memang ada penyebab lain. Masih terus diteliti karena kan memang tiba-tiba gitu kan surut semua gitu ya, memang kan Iya, awalnya di India sih, awalnya di India. oke. Nah, cuma karena di India terlalu banyak dan akhirnya, peredaran juga akhirnya sampai ke Indonesia, sehingga kita yang udah terbiasa nih dengan Covid ya, wah di satu negara kena semua gitu jadi endemis. Nah, masuk ke kita langsung, Kemenkes dan semua jajarannya langsung bagus sih, langsung di-stop kan semuanya kan. Dalam satu hari dalam Ya, satu hari loh, itu sirup langsung diblok. Jadi oke. dalam hari yang sama itu saya udah nggak bisa ngeresepin sirup, Oh, nggak ya. bisa. Sebelumnya sebelumnya boleh, tapi karena ada kejadian kayak begini, udah semua Karena dokter ada udah nggak boleh ya? Yes, karena ada kejadian di India, satu yang pertama dan kedua ada, baru ya artinya belum sebanyak di India kasus di Indonesia, Oke. langsung si, Kemenkes dan jajarannya, Dinkes dan sebagainya itu langsung stopin di hari yang sama. Jadi dalam hari yang sama itu kita udah nggak bisa jual, sirup, kita udah nggak bisa kasih sirup. Dan Ibaratnya itu itu baik. merek oke, jadi merek-merek yang dijual secara bebas ini dan setelah diteliti, dicek ternyata ada kandungannya DEG atau EG, berarti langsung di ini ya, dicabut Nah, izin edar gitu ya, atau betul, gimana? yang sekarang udah ketahuan beberapa obat kan memang ada EG dan DEG-nya itu langsung dicabut. Oke. Ya dan mereka lagi ngurus lah, itu lagi ngurus-ngurus, ya sama legal dan sebagainya lah. Nah, jadi padahal kan sebenarnya kan ini kan obat batuk untuk anak-anak ya umumnya ya. Ini kan paling paling anak-anak kan lagi musim hujan kan batuk, pilek, minum Mhm, minum minum minum, nggak taunya ginjalnya kena. mhm, Kasihan loh mhm, itu. mhm, Eh, iya, iya ya kasihan ya memang, ya. mhm, Ini yang lagi rame sih. Oke oke oke. Oke, ya, jadi salah satunya lah ini ya, penyebab, gagal ginjal ya, Dok, ya. Nah, iya, selanjutnya, Dok, ini saya mau nanya, Dok, selain yang umum, Dok, ini kan paling kalau kalau ya kan kita orang masalah ginjal kan banyak ya, Dok, ya. Yang paling banyak, Dok, penyebabnya apa nih? Yang paling banyak bikin, ginjal tuh rusak itu karena apa, Dok? Misalkan karena makannya sembarangan atau mungkin, suka begadang mungkin, atau mungkin kurang minum, atau mungkin kebanyakan konsumsi obat atau alkohol atau ngerokok atau apa sih, Dok, biasanya? mhm. Ya seperti tadi ya, udah itu kan banyak banget ya penyebabnya ya, cuma memang kalau yang paling banyak untuk gangguan ginjal akut sampai dengan detik ini, itu penyebab terbanyaknya adalah infeksi, kalau gangguan ginjal akut. Kalau Infeksi? gangguan ginjal kronis itu penyebabnya ya itu tadi 5 sekawan, yang saya selalu bilang 5 sekawan. Ya itu apa, kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, obesitas. Oke. Obesitas, hati-hati dengan Oke, obesitas nih. oke oke. Satu-satu, Dok, kita bahas, Dok. Kolesterol, Dok. Kolesterol itu kan ada HDL sama LDL dan ada kolesterol total kan, Dok, ya kan? Jadi Yes, ada, angka yang normal, ada di atas normal gitu lah, Dok. ya Nah, itu kalau kolesterolnya tinggi, berarti itu akan mempengaruhi kualitas ginjal si orang tersebut. betul. Kalau kolesterol tinggi itu akan merusak, jadi pembuluh darahnya inflamasi, pembuluh darahnya mengalami peradangan. Ya kolesterol yang tinggi tidak baik, terutama kolesterol jahat, namanya juga kolesterol jahat gitu ya. Ya, Itu tidak baik, dia akan membuat peradangan pada, pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa salah satu fungsi ginjal adalah menyaring. Banyak banget berapa liter darah tadi yang lewat di ginjal setiap detiknya. Nah, dia harus menyaring sebegitu banyak, zat-zat yang tidak bagus untuk badan. Ya digituin terus lama-lama ya capek lah ya. Nah, capek, give up iya, ya give akhirnya up ya. ya, dijahatin terus gitu ya, give up Iya, ya. heeh. Iya, betul betul. Mhm. Oh, itu kolesterol ya, ternyata kolesterol itu tuh, banyak orang kira tuh, oh, kalau kolesterol tinggi tuh bisa bikin stroke gitu, ternyata nggak cuman hanya bikin stroke aja, tapi ginjal juga kena ya? Ya, ginjal juga kena. Nah, makanya nih ginjal nih kasihan ya, udah banyak fungsinya tapi masih kadang-kadang orang, pandang sebelah mata gitu. Lebih Iya, ke arah
Heeh. Jantung, takutnya karena jantung, takutnya karena otak, ya memang 2 organ itu lebih penting sih memang. Ya tetapi ginjal ini ternyata ya semua organ penting lah ya, Betul semua betul organ betul. penting. Oke, karena hari ini kita bahas ginjal ya, berarti ginjal yang penting gitu ya. Ya ginjal yang penting ya. Oke, tadi kolesterol, terus kalau trigliserid tinggi itu gimana, Dok? Kena juga ginjal? Iya, trigliserid tinggi juga kena juga ya, tapi trigliserid ini memang, eee, kadang-kadang gini sih, kadang-kadang kita juga harus bedain sih apakah ini genetik atau tidak. Kadang-kadang yang genetik itu memang lebih kuat ya, karena memang dia emang dari dulunya udah begitu. Jadi yang genetik tuh trigliserid itu kadang-kadang bisa 1000-an, Iya. trigliserid 1000 loh Paleo. Itu gimana? Itu tinggi banget. Normalnya tuh di bawah 150, paling trigliserid kita normal-normal berarti sih 70 gitu loh, Betul betul. 80. Nah itu kalau sampai 1000 itu gimana? Iya tetap harus diobatin, tapi memang kita tahu yang biasanya 1000 itu 1000-an gitu ya, maksudnya lebih kuat. Dan kalau diperiksa ginjalnya kadang-kadang ginjalnya masih bagus, karena Oke. dia genetik sih. Nah Oh, cuma yang karena makanan, pola hidup dan sebagainya, itu kan memang bukan genetiknya begitu, bukan nggak biasa begitu, dan itu inflamasinya lebih besar. Itu ginjalnya, lebih banyak, gangguan gitu ya kalau yang bukan genetik. oke. Jadi karena kolesterol, itu bisa jadi ginjalnya bermasalah, karena trigliserid, terus karena tekanan darah tinggi ya, Dok, ya? Karena asam urat, ya Oh, tekanan darah tinggi oke, kita bahas juga. tekanan darah tinggi. Kalau tekanan darah rendah nggak membuat ginjal rusak? Atau bisa Tekanan juga? darah rendah itu bisa membuat ginjal rusak juga, makanya tadi saya bilang kan tidak boleh kekurangan, tidak boleh kelebihan. Tetapi yang tekanan darah rendah ini biasanya menyebabkan gangguan ginjal akut dulu nih, Oke, karena kurang volumenya, oke, oke. Nah, jadi hipertensi atau hipotensi itu bisa bikin ginjal bermasalah juga ya? betul. Oke, terus nah abis itu apa lagi tuh, apa namanya tadi, Gula, obesitas ya? Oh nah, sorry, diabetes diabetes itu gula. itu sih kayaknya sih udah tahu lah ya, ngerembet ke Mhm, mana-mana ya, mhm mhm. diabetes, Nomor habis 1 itu memang darah tinggi sih, penyebab ginjal kronis rusak itu nomor 1 darah tinggi. Karena memang dia berhubungan langsung, jadi si ginjal yang ngatur tensi, tapi tensi yang tinggi juga merusak si ginjal. Jadi dia pedang pedang bermata dua. Tensi tinggi oh ngerusak ginjal, tapi ginjal yang sudah rusak bikin tensi juga ikut naik gitu, karena dia yang ngatur oh tensi. gitu, kukira tekanan darah tinggi ya, Dok, ya. Ini Tekan banyak nih teman-teman juga mungkin kira kalau hipertensi itu hanya kenanya tuh bisa ke jantung atau ke mata, saraf gitu, ke stroke gitu otak, atau ke iya. mata. Ternyata ginjal juga diserang ya, dan itu nomor satu ya? Nomor 1 karena memang ya Oh, dia yang oke. ngatur, dia pusatnya malah. Yang ngatur tekanan darah itu adalah ginjal. Bukan jantung, bukan paru-paru, Ter bukan otak. ternyata ginjal. Ginjal kita lah yang mengatur tekanan darah melalui hormonnya, renin, angiotensin, RAA ya. Nah itu dia yang ngatur. Jadi kalau ginjalnya sudah terganggu, itu nggak heran tekanan darahnya bisa terganggu. Entah Oke oke. drop atau kemungkinan besar tinggi. Berarti bisa aja dong, orang orang ada hipertensi nih, udah kena ginjalnya kena, stroke juga gitu, bisa dong? Oh sangat-sangat bisa. Oh, kena combo gitu ibaratnya ya? Iya, kombo-kombo banget. Combo banget ya, nggak cuma paket makanan combo ya? Oh, ternyata penyakit juga bisa ya? Wah, berarti harus jaga nih ya, tensi kita tuh harus jaga ya? Oke, nah Dok, Iya. sama obesitas Dok, itu apa hubungannya Dok? Nah Paleo, kalau sel udah rusak ya, misalnya udah mulai ada gangguan gitu ya, itu udah nggak bisa balik loh. Emangnya kita Maksudnya punya gimana? itu, punya apa, ini, kalau sel kita bisa regenerasinya bagus gitu ya, atau Hmm, kita nggak mati-mati begitu, iya kan, logikanya. iya, Makanya kalau sel supaya ya jangan sampai rusak gitu, kita jaga kesehatan tuh jangan sampai sel kita rusak, karena kalau sel rusak, itu nggak bisa balik. Kalau misalnya nih, misalnya pasien datang, "Dok dok, aduh aku udah ginjalnya stadium 3, Dok bisa balik nggak ya Dok?" Nggak bisa. Paling ya kita pertahankan, selama mungkin kita pertahankan. Karena kalau tidak dibantu dengan obat-obatan atau pola hidup yang, diperbaiki, itu ginjal akan merosot tajam dalam waktu dekat. Udah kayak main perosotan gitu, ya, cepet banget. Tapi mmm, kalau dia berobat ya, misalnya ada darah tinggi, ada kolesterol, ada gula, sebagai dia berobat rutin, itu 5 sekawannya dikontrol, pola hidupnya dikontrol, ginjalnya sih memang mau begitu-begitu aja, karena sel yang udah rusak nggak mungkin hidup lagi. mhm, Sel ginjal yang udah rusak, yang udah mati nggak mungkin hidup lagi, ya kan. Tapi sel yang masih hidup, yang masih sehat, itulah yang kita pertahankan, supaya jangan ikut rusak, jangan ikut mati. oke. Oke oke oke, begitu ya, oke. Nah,
gini Dok, ini kan kita semua orang awam lah ya, anggap ya, nggak ngerti gitu ya. Taunya kita punya jantung, taunya kita punya lambung, taunya kita punya usus, punya paru-paru, punya ginjal gitu Dok. Ya kita merasa sehat-sehat aja gitu ya. Itu bisa nggak Dok, orang yang merasa sehat-sehat aja, tahu-tahu ketika di-check up, ternyata ginjalnya akut atau kronis, tanpa Iya, dia sadari? Atau pertanyaan bagus. memang Ya. atau memang kalau ginjal sudah bermasalah, itu ada tanda-tandanya gitu, Dok. Ya kayak ibaratnya kayak akhir zaman gitu, ada tanda-tandanya gitu. Iya iya. Contoh-contoh aja, contoh. Iya iya. Gimana tuh, Dok? Nah, sayangnya adalah ginjal stadium 1 dan 2 itu tidak bergejala. Nanti stadium 3 dia baru bergejala. Jadi kalau ginjalnya masih misalnya kita periksa tuh kita kadang-kadang gini, karena kita kalau periksa tuh kan sukanya ureum kreatinin begitu ya. Iya, Sebenarnya ureum kreatinin tuh banyak dipengaruhi hal-hal. Ya misalnya kita lagi hari itu lagi demam, kita hari itu lagi over exercise, jadi kita banyak olahraga, bisa tinggi kecapean, tuh ya. banyak kerja ya kan. Wah, ini ada paleo di sini nih, kita harus banyak kerja gitu ya, misalnya ya. Nah, Oke oke. hari itu periksa ureum kreatinin, bisa aja ureum kreatininnya jelek karena Iya. kecapean. Tapi bukan berarti itu udah gagal ginjal, enggak. Jadi kita memang harus Mmm, converse lagi itu angka-angka ureum kreatinin, kita harus converse lagi ke hitungan, ada hitungannya. Ya, ada hitung-hitungannya sehingga yang laki-laki perempuan berbeda dan, laki-laki usia berapa dengan perempuan usia berapa itu semua beda-beda. Kita nggak bisa pakai nilai ureum kreatinin tok, kita harus lihat secara holistik, secara keseluruhan ya, ada hitungannya. Nah, secara umum hitungannya itu kita bisa lihat di ELFG, estimasi laju filtrasi glomerulus, ya itu atau yang kalau di lab-lab tuh ELFG atau EGFR. Nah, kalau misalnya masih di atas 90 berarti itu ginjalnya oke, ya. Walaupun tidak mutlak oke. Ada yang di atas 90 sebenarnya udah bocor, ada. mhm. Nah, makanya kita harus lihat secara holistik. Nah, yang di bawah 90 tapi masih di atas 60 angkanya, itu berarti sudah stadium 2 dan itu tidak ada gejala paleo, Oke. nggak ada Tahu-tahu kayak makan tanda-tandanya. waktu ya? Iya, makanya harus medical check up rutin juga ya kan, setahun sekali lah minimal gitu ya. Tapi kalau ada penyakit, ada komorbid, ya setahun mungkin bisa 2 kali, 3 kali gitu. Oke. Nah, terus kalau dia di bawah 60, nah itu baru ada gejala. Gejalanya kayak gimana? Suka sakit Geja pinggang atau pusing Gejalanya atau tergantung yang tadi itu. Misalnya dia udah mulai, kan salah satu fungsi ginjal adalah, bikin sel darah merah. Nah, kalau oke. ginjalnya udah terganggu berarti sel darah merahnya turun, berarti orangnya mengalami kurang darah, anemia. Mungkin orangnya sering pusing, sering sakit kepala. Oh, ini pusing bukan karena kanker ya, kankernya Mmm, kantong kering ya, bukan ya. Ini pusing itu juga karena itu juga pusing juga tuh oh pusing katanya tuh. juga ya? Lebih pusing itu Oke kayaknya oke. nih daripada ginjal ya. Iya. Iya, nah itu, pusingnya tuh ya pusing biasa sebenarnya, pusing biasa, pusing seperti orang pusing pada umumnya. Oke. Pusing, terus cepet capek, merasa cepet capek gitu ya, lemah, letih, lesu, Dikira nggak masuk angin gitu ya, nggak dikira taunya masuk ginjal. angin, iya, taunya ginjal, atau nggak Oke. energik gitu ya, taunya ginjal. Oh. Wah, ternyata sebenarnya ini ginjal ini nih kalau bermasalah, kalau sampai kita merasakan tanda-tandanya, itu berarti udah minimal stadium 3 ya, Dok, ya? Ya ya ya, Wah, kalau udah ada rasa berarti minimal stadium 3. mhm mhm. Makanya Ya, teman-teman di sini ya, atau siapapun gitu ya yang nonton di Zoom ini ya, makanya gue bilang, jangan merasa sehat ya, kalau Anda benar-benar sehat coba check up deh. Kalau nggak ada bintangnya bener baru berarti bener sehat gitu kan. Kalau ada bintangnya ya berarti Anda nggak benar-benar sehat. Nah itu harus secepatnya ya diberesin gitu ya. iya, dan hati-hati juga kalau lab-nya nggak kasih bintang bukan berarti bagus. Siapa tahu Lab-nya udah turun cuma lab-nya memang nggak ada bintang-bintangnya, emang oh nggak iya, dikasih bintang. oke oke oke. Nah Dok, eee, ini pertanyaan agak melenceng ya, ngomongin ngomongin virus Covid Dok. Mhm, Virus Covid bisa nggak? Kan yang kita tahu kan virus Covid itu kan nyerangnya paru-paru ya. Ya meskipun sekarang nih orang tuh udah nganggap enteng gitu mengenai virus Covid ya. mhm Tapi virus mhm. Covid bisa nggak selain nyerang paru-paru dia juga nyerang ginjal, Dok?
Ya. Mumpung ngomongin Covid ya, ya di sini juga ada pasien Covid gitu ya, dan pasien Covid memang lagi naik lagi sih, lagi naik Masa? lagi ya Serius? teman-teman. Iya, Dok, naiknya Iya, lagi saya naik sampai nggak lagi. nggak percaya gitu. Lagi? Naik lagi naik lagi. Oke Jadi oke. memang, prokes diketatkan ya, makanya ini sekarang saya juga udah nggak ada pasien di depan, tetap aja saya pakai masker gitu ya di dalam ruangan. Tetap prokes, tetap nomor satunya itu prokes, ya prokesnya Prokes. itu harus ketat. Kita udah Oke. ngelewatin beberapa fase Covid lah. Jadi Iya. saya rasa yang kali ini pun kita pasti bisa lewatin ya, tapi asal prokes, jaga diri dan jaga keluarga. Ya Covid lagi naik lagi dan memang Covid ini bisa bikin gangguan ginjal tentu saja. Oh, Gini, ada beberapa pasien ya gitu, yang terus terang ya memang tidak vaksin dan memiliki komorbid, itu sekarang lagi dirawat di ICU. Dan Covid yang sekarang ini, entah bagaimana kita lagi liatin aja sih trennya, tren gejalanya ya. Yang selama ini saya dapati di lapangan, itu saya tidak tahu ini varian apa, tidak tahu. Tapi yang kita dapati di lapangan sekarang adalah tiba-tiba orangnya sesak. Tiba-tiba Pak Leo. iya. Nggak ada demam, nggak ada pilek, nggak ada batuk, tiba-tiba sesak. Dan pas kita antigen positif. Pas di Mmm, PCR, hari berikutnya PCR keluar positif. Jadi memang Covid. Antigennya pun antigen SARS-CoV-2 yang memang, ini kan, memang positif. oh, Dan, mereka yang, ada komorbid itu biasanya berat, apalagi tidak vaksin gitu ya. Tapi kalau dia tidak ada komorbid, ya okelah, bisa bisa terlewatilah gitu. Dok, sorry Dok, ini, materinya tolong di-close aja Dok, jadi biar mukanya lebih gede Dok, kita Dok, berdua. Oh iya ya, sorry sorry. Oh iya ya, dari Iya. tadi ya. Oke, thank you thank you. Iya, Nah, lanjut Dok, saya mau nanya dulu mhm, Dok ya. iya. Teman-teman kalau Anda mau nanya silakan ya, silakan di chat di Zoom ini ya. Siapa tahu Anda, eee, punya keluarga atau saudara yang ada ngalamin keluhan, ya masalah ginjal, bisa tanya langsung nih, ya. Biasanya kalau Anda mau konsultasi langsung gitu ya, ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya, itu biayanya sih biasa mahal ya Dok ya. Itu sekali sekali konsultasi tuh kalau ada masalah ginjal tuh bisa berapa duit sih Dok, kayak gitu Dok? Misalkan konsultasinya ke rumah sakit, ketemu dokter internis gitu. Ya enggak lah, kalau ke dokter Lydia mah enggak lah, biasa-biasa Wih, aja. biasa-biasa aja, iya. Ya jutaan lah, umum lah gitu. Enggak Ini lah. kan udah kepala dosen lagi ya kan, oke Dok, nah Ya, tadi kan, bahas tentang vaksin ya, nah ini agak-agak ya sekalian lah ya aku tanya. Kalau yang saya dengar, yang saya lihat, katanya, vaksin untuk, Covid tersebut itu katanya kan ada efek sampingnya. Nah, efek sampingnya itu bisa ada pengentalan darah, terus ada, bisa penyumbatan di jantung, ada juga bisa ke ginjal gitu loh. Ya pokoknya mhm, ke beberapa organ. Nah, menurut dokter itu gimana tuh yang efek samping tersebut tuh? oke. Nah, soal vaksin juga ya, saya mau lurusin juga, Mhm, gini, vaksin ini kan tujuannya adalah preventif pencegahan, iya ya, dan dikeluarkan itu, oleh WHO, yang iya mana artinya Badan Kesehatan Dunia, di iya, mana WHO ini tentu bukan organisasi abal-abal, tetapi dunia, mewakili dunia. mhm Kenapa dia bisa keluarkan, berarti dia sudah vaksin tersebut sudah melewati berbagai penelitian kenceng banget ya, fase 1, fase 2, fase 3, 3A, 3B, 3C, 4. 4 itu ke manusia. Dan kenapa dikeluarkan, selain melewati penelitian yang kencang banget, yang artinya safety, yang kedua adalah dirasakan manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. mhm, Tentu tidak ada barang yang sempurna 100%, tidak ada ya. Tidak ada satupun item di dunia ini yang sempurna 100% ya. Eee, Topi gitu ya, kacamata, semua tidak ada. Organ kita pun tidak ada 100% sempurna. iya, Tetapi vaksin ini bisa dikeluarkan, artinya dia juga punya kekurangan. Nah, kekurangannya ini, dianggap tidak melebihi atau risikonya tidak, melebihi daripada manfaatnya. Artinya manfaatnya jauh 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 lebih banyak daripada risikonya. Nah, memang risiko yang bisa terjadi, yang itu tadi ya, misalnya, vaksin tertentu yang nggak usah sebut merek ya, vaksin iya, tertentu itu,
kalau orangnya ada komorbid, itu bisa aja misalnya dari 10 orang, 1 kena pengentalan darah, ya. Hmm, Tapi bukan karena si vaksinnya, tetapi kadang-kadang dari buffernya atau, buffering vaksinnya itu bereaksi dengan basic-nya orang tersebut memang sudah ada. Jadi seperti lock and key, gembok dan, kunci gitu ya. mhm mhm. Jadi si buffer ini, kena sama basic-nya orang ini memang sudah ada, misalnya dia kecenderungan untuk, kental darah, atau orang ini basic-nya sudah ada kecenderungan untuk autoimun. Jadi memang di dalam darahnya sudah ada, basic-nya autoimun gitu. Nah Oke, itu bisa memicu reaksi imunitas. Jadi reaksi imunitasnya yang menyebabkan, organ bisa terganggu dan salah satu organnya adalah ginjal, salah satunya. oke, oke. Ya, tetapi dari sekian banyak itu yang enggak semuanya kena kan, buktinya adalah satu dunia, divaksin misalnya misalnya mewakili populasi deh, dari 10 orang, 1 yang begitu. Ya, tapi ini Mhm, 10 orang kan dikit ya, kalau 10 banding 1 ya banyak, tapi ini satu populasi gitu ya, satu populasi dunia. Jadi tetap dilakukan vaksinasi, tetap saja kita, sebagai salah satu dari prokes itu adalah vaksinasi, tetap kita kumandangkan, tetap kita, sarankan karena memang manfaatnya jauh lebih banyak. Bayangkan kalau seandainya, orang tidak vaksin Covid, mungkin sekarang ini kita tidak ada new normal. Mungkin sekarang ini kita tidak ada yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Mungkin sekarang ini kita udah seperti mungkin resesi dari kapan-kapan gitu ya. iya, Ya, mungkin sekarang ini banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sekarang ini, yang kita lakukan sekarang ini gitu. oke. Dan karena sudah begitu banyaknya orang divaksin, misalnya Indonesia deh. Indonesia itu 99,9% sudah tervaksinasi. Baik secara alamiah, yaitu kena COVID-nya gitu ya, atau secara buatan dari vaksinasi. Nah, Oke. bedanya apa? Bedanya kalau vaksinasi alamiah, artinya dia mengalami COVID dan itu selnya rusak. Seperti yang tadi saya bilang, sel yang rusak tidak bisa balik. Dia pasti mengalami penurunan fungsi. Kalau dia masih muda, oke. Bisa dari 100% kena COVID, dia balik menjadi 98%. Orangnya biasanya kualitas hidupnya tidak terlalu terpengaruh, ya. Tapi bayangkan orang-orang yang umurnya tidak semudah itu, sel-selnya juga tidak semudah itu, dan dia kena vaksinasi alamiah atau vaksinasi, karena COVID-nya. Dia dari yang 100% selnya rusak, jadinya pas baik mungkin 50%, 60%, dan itu yang orang bilang dengan long COVID. Aduh, nggak selesai nih, masih sesek gitu. Itu karena selnya tidak balik sempurna. Tapi Mmm, bayangkan kalau misalnya dia divaksinasi buatan, ya. Dia secara, preventif sudah mendapatkan vaksinasi, sudah mendapat perlindungan, dia tidak kena COVID. Selnya tidak rusak. Sama-sama memiliki daya tahan tubuh terhadap COVID, tetapi yang satu rusak, keburu rusak selnya, yang satu tidak rusak karena dia, tervaksinasi dengan baik. mhm, Nah, kenapa kenapa kita lakukan vaksinasi, yang bisa melakukan vaksinasi kita tetap sarankan vaksinasi, supaya juga selain melindungi diri, selain melindungi keluarga kita, juga kita melindungi orang-orang yang tidak bisa vaksinasi. Ada orang-orang yang memang tidak bisa vaksinasi, misalnya itu tadi, basic-nya dia ada autoimun ya, kalau dia kena vaksin ini mungkin dia akan terjadi reaksi imunitas sehingga dia tidak baiklah untuk dilakukan vaksinasi ini, ya. Itu kita melindungi mereka ini, mereka populasi-populasi yang memang tidak bisa vaksin, karena basic-nya mereka ada autoimun mungkin, mereka ada kekentalan darah mungkin gitu. Dan oke. karena, orang Indonesia semuanya rata-rata, ya thank you ya orang Indonesia baik-baik ya. 99,9% menurut data ini sudah tervaksinasi baik secara alamiah maupun secara, pasif gitu ya dari Oke, vaksinasi, sip. sehingga imunitas lingkungan terbentuk Pak Leo, Iya, dan imunitas lingkungan ini yang melindungi kita semua daripada COVID yang sekarang ini, juga. oke, Dok. Dok, tahan sebentar, Dok, break sebentar ya, Dok, ya. Karena Yes. ada yang mau testimoni, Dok. Ini ada namanya Sasando Bong, beliau ini ada, masalah di ginjal sampai dia cuci darah, singkat cerita dia pakai hydrogen fonten, produk hydrogen fonten, Dok, ini, Dok. Nah, ginjalnya bisa kebantu, Dok. Nah, kita lihat sama-sama ya, Dok, ya, kita dengar sama-sama.
dokter boleh ini dulu, minum dulu atau ngapain dulu lah ya, atau dengerin juga nggak apa-apa. Sip. Oke, silakan Sasando, udah ku unmute. Oke, selamat malam buat Pak Leo sama Dokter Lydia. Ya. Sebenarnya malam ini testimoninya ini ya, on the spot sepertinya ya. Iya, dadakan. Aduh, gugup sekali saya. Oke. Biasa aja. Oke, silakan Sasando. Ya, saya adalah pasien autoimun dari umur 4 tahun ya dok. Saya baru saya sudah cuci darah itu dari tahun 2017 bulan 3. Jadi saya lagi 4 bulan lagi, saya udah masuk 7 tahun cuci darah. Saya kenal hydrogen fountain ini tahun 2022 baru kurang lebih 4 bulan. Saya ini ya, kalau buat saya seperti yang saya cuci darah sebelumnya dengan yang sekarang saya masih dalam proses ya. Jadi kemarin itu saya mendapatkan hasil yang baik, maksudnya hasil darah yang baik. Saya juga kurang tahu itu karena hydrogen fountain bagaimana, tapi saya percaya ini sangat membantu saya. Itu yang pertama. Saya itu adalah orang yang ginjal saya rusak, mungkin ada yang bisa tahu kayak autoimun. Saya harus minum namanya obat metilprednisolon, obat steroid untuk supaya saya ini, dan saya juga melakukan kemo seperti itu. Itu saya alami dari umur 4 tahun hingga di umur 2017 itu berarti kurang lebih saya 27 tahun kurang 4 tahun itu berarti sekitar 23 tahun saya autoimun seperti itu. Dan kebetulan saya ini pasien yang kalau dibilang agak bandel ya. Bisa dibilang agak bandel ya. Karena saya itu suka namanya kacang-kacangan ya, kacang-kacangan. Sedangkan kalau pasien cuci darah yang saya tahu kayak tadi dokter bilang elektrolitnya tidak boleh tinggi ya. Tapi puji Tuhan natrium, kalium, kalsium semuanya selama 7 tahun ini normal aja. Cuma yang bermasalah itu kemarin itu di fosfor anorganik dengan PTH. Ini belum saya ini kan sih belum kasih masuk tesi, malam ini perdana ya. Jadi PTH saya itu di setiap tahun itu tadinya tuh periksa cuma setahun, albumin sekali sama prof saya ya. Itu periksa 1 tahun untuk PTH, 1 tahun untuk albumin. Nah, seperti itu. Tapi untuk tahun ini karena katanya udah cuci darah udah mau 7 tahun, diperiksalah PTH setiap 6 bulan. Ya, mungkin yang lain tahu lah ya. Kalau periksa PTH harganya berapa gitu ya. Nah, akhirnya saya periksa bulan 1 itu PTH saya itu 900 ya. Tembus 900 lebih lah. Terus fosfor anorganik itu 9. Nah, akhirnya saya baca tuh, oh kenapa apa fosfor anorganik itu karena makan kacang-kacangan. Terus tetap saya nggak bisa tuh yang namanya nggak bisa makan kacang-kacangan ya. Tetap aja saya makan. Habis karena memang saya bandel mungkin sifatnya. Cuma saya gimana pun setelah saya mengenal ini kemarin periksa darah lagi itu tadinya dokternya tuh kasih saya itu ada namanya obat ya, Renvela sama Kasitrol. Itu katanya kalau minum Kasitrol, fosfornya, PTH-nya turun, tapi harusnya fosfornya naik. Cuma karena kemarin periksa lagi PTH-nya di 700-an, itu turun sekitar 200-an, dan fosfornya itu turun jadi dari 9 jadi 2. Dan itu periksa juga uriumnya, yang tadinya saya tuh biasa kalau sebelum cuci darah uriumnya itu bisa sampai 160 ya. Dan habis cuci itu biasa urium saya itu 20 sampai 30. Tapi sudah 3 bulan ini urium saya itu hanya 105, dan setelah cuci itu mainnya cuma di 15, sempat 11, terus 15, kemarin 17 seperti itu. Oke, jadi itu hasil yang terakhir saya. Oke, nah kamu pakai produk LWG apa aja, Sando?
pakai fonten. Aku kan? pakai fonten udah pasti, itu yang utama. Ada STO saya pakai. Oke. Suplemen saya minum juga. Oke. Kalau saya rasa capek, saya minum. Oke, Sando, satu-satu ya kita bahas ya. Ya, Sando, oke. kamu kan cuci darah itu seminggu bisa berapa kali? Kalau kayak kemarin saya tuh sempat operasi tumor toraks, jadi saya harus cuci 3 kali. Jadi saya pertama kali cuci itu dalam 3,5 tahun itu 3 kali, Pak Leo. Oh, enggak, kamu cuci darah seminggu 3 kali ya? Sebelum Ya, ya? sebelumnya ya selama 3,5 tahun, terus Selama 3,5 tahun ya? 3,5 tahun, dua kali saja seminggu. Oke, kalau sekarang? Seminggu 2 kali. Oh, dari seminggu 3 kali jadi turun ya, sekarang 2 minggu. Ya, 2 kali. Nah, ini juga lagi dipantau kalau memang bagus, stabil, rencana mau seminggu sekali, gitu kata dokternya. Oh, seminggu sekali. Nah, oke, sebentar Sando. Oke, saya mau tanya nih sama Dokter Lydia. Dok, itu kalau seminggu cuci darah udah seminggu 3 kali, itu hitungannya golongannya sedang, maksudnya tingkat parahnya itu, maksudnya tingkat itunya ya, sedang atau udah berat atau gimana dok? Kalau seminggu 3 kali? Ya biasanya kita kalau bikin 3 kali seminggu itu biasanya kita mau ngejar sih, misalnya karena overload atau uremikumnya yang berlebihan atau kaliumnya yang berlebihan. Ada juga dengan kasus-kasus yang misalnya 2 kali seminggu itu nggak cukup buat ngebuang semua itu, atau memang dengan 2 kali seminggu itu nggak bisa kecepatan penyaringannya itu kita naikin gitu. Misalnya kita kan kalau di mesin HD kan ada kecepatan itunya ya, kecepatan penarikan gitu ya. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa ditarik cepet-cepet gitu. Oke. Ya, tensinya ikut drop dan sebagainya. Kita bikin tariknya pelan-pelan, tetapi kita naikin jadi 3 kali seminggu. Oke. Nah, ini oke. Thank you, Dok. Nah, oke, balik lagi ke Sando ya. Sando, kamu tuh pakai hydrogen fonten itu cara pakainya bagaimana? Atau cara konsumsinya bagaimana? Maksudnya inhalasinya berapa lama, minumnya berapa banyak gitu loh. Karena saya pasien yang orang bisa dibilang disiplin juga, jadi saya minum hydrogen fonten ini ya, kalau dihitung-hitung sehari saya ngabisin 2 saja, berarti kurang lebih seliter aja. Oh, seliter, oke. Itu seliter, oke. Tapi inhalasinya saya kencengin kan, kemarin inhalasi berapa banyak? Minimal tuh pagi 9, malam 9. Kalau lagi tuh minimal ya, tapi kalau maksimal biasa saya bisa sampai 27, berarti kali 3. 27 kali 3 maksudnya gimana tuh hitungannya? Jadi 27 kali inhalasi. Jadi 9 kali pagi, nanti dicas yang 9 kali, nanti malam tidur 9 kali. Jadi total 27 kalau nggak salah itu. Oke, terus fontenmu udah ada berapa unit? Ini udah ada, baru ada 2 Pak. Rencana nambah 1 lagi sih. Oke, bagus ya. Jadi jangan satu fonten itu kamu inhalasi sampai puluhan kali itu ya? Enggak. Ya, memang harus punya beberapa unit gitu. Jadi apa ya? Jadi nggak terlalu diforsir gitu. Iya. Oke, Sando. Jadi gimana rasanya Sando setelah pakai hydrogen fonten? Badanmu jadi gimana? Terus kesehatanmu gimana lah? Oke, coba. Kalau saya boleh jujur aja ya, saya waktu belum kenal fontennya, jujur saya waktu cuci darah itu kan sering ngedrop tuh tensinya. Ya. Kayak tadi kata dokter, saya itu awalnya memang tekanan darah saya tinggi ya, biasa 130, 140 waktu saya masih SD. Tapi ketika saya sudah SMP, SMA itu sudah nggak, tensinya tinggi lagi, udah mulai 100, 110 seperti itu. Tapi semenjak cuci darah ini tensi saya selalu di bawah 70, 80 seperti itu tensi saya. Cuma dalam keadaan itu saya nggak oleng gitu, maksudnya nggak rasa pusing atau apapun seperti itu. Tapi tensi saya memang segitu. Tapi semenjak saya pakai hidrogen fonten ini selama 4 bulan ini, tensi saya itu sekarang bermainnya di 100 sampai 110. Udah nggak pernah rendah lagi seperti itu. Jadi saya juga di rumah sakit saya bawa juga biar dokter mau yang lain pakai oksigen, saya pakai hidrogen, saya mah bodoh amat orangnya, saya pakai.
ya, saya pakai 9 kali, pokoknya habis ya udah saya stop, saya tidur aja begitu. Sisa karena kan Ya. cuci darah itu 5 jam ya Pak Leo ya. Nah, ya udah Iya. saya pakai aja 9 kali, udah terus saya istirahat. Dan itu pulang, biasanya saya pulang tuh capek ya, rasa lemes apa cuma sekarang itu semenjak pakai hidrogen fontaine saya pun bisa beraktivitas, bukan saja aktivitas yang orang bilang biasa-biasa aja gitu enggak. Saya bisa yang kayak kemarin langsung pergi naik Gojek, langsung hadirin meeting yang hari apa itu Kamis ya kalau nggak salah. Saya juga udah bisa naik kereta langsung walaupun sempit-sempitan gitu. Udah saya ibaratnya saya isengin gitu loh. Tapi ya puji Tuhan bisa lah gitu. Sekarang kondisinya buat saya lebih membaik seperti itu Pak Leo. Oke, jadi kamu happy nggak? Happy. Lebih fit gitu ya? Lebih fit, saya lebih happy. Walaupun memang jangan terlalu diforsil juga sih gitu. Berarti kamu beli fonten itu mau beli 2, apalagi nanti mau beli 3, itu Iya. nggak ada nyesel-nyeselnya ya? Nggak ada nyesel-nyeselnya. Malah bersyukur ya? Bersyukur, saya bersyukur. Oke, thank you Sando. Sando, kamu usia berapa sih Sando sekarang? Sekarang aku 31 Pak Leo. Nah, kamu mulai cuci darah itu umur berapa? 27 tahun. Oh, udah 4 tahun yang lalu ya, 27 ya? Oke. 27. Udah mau 7 tahun kali ya? Enggak dong, kamu kan sekarang usia 31. 32, ya 31. Ya, kamu cuci darah 27. umurnya 27 kan? Mulai cuci darah umur 27 kan? 26. Oh, 26, ya udah. 26. Besok kan akhir tahun ini kan udah 32 aku. Iya. Oke lah ya. Jadi 7 tahun ya, oke lah. Berarti sekitaran gitu lah ya. Oke. Ya. Selain hydrogen fontaine kamu pakai rutin, terus suplemennya apa kamu pakai? Suplemen itu aku pakai, ada kemarin kan waktu testimoni dapat CG, aku cobain CG, habis itu Element Plus. Terus? Itu aja sama kemarin waktu karena kebanyakan makan daging, nggak bisa makan sayur banyak dengan buah, takut kalium tinggi, saya akhirnya makan itu China Slimming 3 hari aja udah, sampai hari ini semua sudah lancar kembali. Wah, lancar ya. Oke, saya doain ya, Sando makin sehat ya, makin fit ya, Iya, Sando. Pak Leo, Thank you terima ya. kasih, yuk. Thank you. Iya, terima kasih Pak Leo. Sando. Selamat malam. Oke, Dok, ada komentar Dok mengenai Sando ini? Kalau nggak ada, lanjut. Sando, kamu keren. Oh tuh, dokter aja bilang kamu keren. Oke. Tapi aku mau Ini apa lurusin namanya? ya Sando, aku mau lurusin, kamu kan udah Ya. cuci darah ya. Kamu nggak usah terlalu terlalu hemat-hemat itu sayur dan buah sampai bikin nggak bisa BAB. Orang udah HD itu makan aja Sando, apa juga boleh makan. Semua makan ya, gizi kamu harus bagus ya, apalagi sayur dan buah. Kalau kamu takut asam urat, asam urat kan nanti ke sapu di HD. Toh kita semua kan ada asam urat toh, ya, dan bahkan protein kamu kan harus lebih tinggi daripada ini kan. Ya, jadi makan aja ya, sayur buah silahkan. Tuh, malah disaranin tuh sama dokter Lydia tuh, makan apa aja Dok, ya. Makan buah, makan daging, makan nasi, apa. Yang penting jangan makan orang gitu ya. Sando ya, itu ingat tuh. Itu penting. Jangan makan orang, jangan makan ati Dok. Jangan makan hati, bener. Oke, gini. Ini saya langsung masuk ke Zoom chat ya, sebentar. Dari atas, ada yang nanya nih. Sebentar. Oh, Sando kamu testi. Waduh, serem juga ya, sayangi ginjal kita. Mulai dari sekarang, gengs. Jagalah ginjal. Iya, jadi kan ada lagu tuh, jagalah hati gitu ya. Sekarang karena tema sekarang, jagalah ginjal. Nah, jadi nggak cuma hati, ginjal juga harus dijaga. Oke. 1 juta dokter, darah 2 juta. Wih, jutaan loh mainnya ya. Makanya gini Dok, kalau orang udah ada masalah sama ginjal, itu tuh biayanya gede ya Dok ya? Cuci darah lah, obat lah, kontrol lah. Itu nggak murah kan biayanya kan Dok? Iya, betul. Oke. Nah, ada yang nanya nih, dari Ibu Meriawati Mediko. Wah, dokter mau tanya, kalau orang yang telah divonis cuci darah secara kontinu karena gagal ginjal, apakah betul usianya juga nggak bisa panjang? Ada masanya akan pergi selamanya. Maksudnya, ya itu ya, rest in peace. Ada jangka waktunya gitu nggak? Atau gimana dok? Coba silakan jawab dok.
Bu, umur mah di tangan Tuhan. Itu pasien cuci darah saya 13 tahun tuh masih cuci darah. Oh, pokoknya laundry terus dia, laundry Laundry terus? terus 13 tahun, ya. Jadi Mhm, ya dunno. Orang lagi sehat-sehat aja kalau Tuhan suruh panggil pulang, ya pulang. Orang udah cuci darah, kalau Tuhan iya, bilang belum pulang, ya belum pulang. 13 tahun dia masih laundry. Sehat, kualitas hidup baik. mhm mhm. Makanya tuh saya tuh gimana ya, kalau ada ya itu tergantung ini, ya tergantung komunikasinya ya antara pasien sama dokter ya, itu gimana ya, gitu. Ya salah satunya itu ya. Iya, betul. Jadi teringat mamaku gagal ginjal cuci darah. Oke. Nah, ada yang nanya lagi nih, "Dok, minggu lalu anak baru USG dan ketahuan, dan ketahuan bahwa ginjal kanannya grade 1 hydronefrosis. Nah, ukuran AP 8,7 milimeter ya. Multiple KGB membesar dengan morfologi adentis kronis. Mau tanya, apakah ini termasuk infeksi ginjal dan pengobatannya bagaimana? Mhm. Ini Ya anak bisa termasuk infeksi ginjal, bisa. Ya cari dulu infeksinya dari mana, itu multiple itu dari mana, itu infeksi itu kan kelenjar getah bening aja yang bengkak, yang disebabkan oleh infeksi biasanya, ya kan. Cari dulu infeksi dari mana, sampai kelenjar getah beningnya bengkak. Dan yang kedua kalau hidronefrosis berarti mungkin ada sumbatan ya, jadi mungkin baiknya dari USG karena kita mau cari apa itu, sehingga mungkin ada baiknya di CT scan gitu loh. Nah, jadi lebih jelas. Nanti mhm baru dari mhm. situ kita baru terapinya apa gitu, satu-satu. Oke. Nah, lanjut ya, Dok. Ada yang mau nanya nih, Dok. Akhir-akhir ini saya sering banget gatal-gatal, bentol-bentol gitu. Terus sering BAK. BAK itu apa ya? Buang air kecil. Oh ya, di malam hari. Pengen pipis gitu ya. Nah, kurang lebih 3 bulan ini, Dok. Nah, semenjak itu saya selalu rutin cek GDS. GDS itu apa sih, Dok? Mmm, GDS. GDS itu ya gula darah sewaktu ya, mau Gula darah diledekin nih Pak Leoni. Gula darah oh iya sewaktu gitu. ya. Waduh, soalnya disingkat-singkat sih ya, heeh. URCR, DL, hasilnya semua normal, Dok. Gatal Bagus. hilang setelah minum apa tuh, antihistamin, Dok. Begitu setiap hari, itu kenapa ya, Dok? Itu ya kalau gatal begitu ya mungkin alergi, ya kan? Ya sebenarnya Mmm, sih semua orang punya basic alergi, semua orang tuh punya basic alergi, punya basic autoimun. Tinggal kita jaga supaya jangan flare up, itu ada caranya, itu ada caranya. Ya, oke. jadi Ini ya Dokter alergi pun Lydia bisa nih hilang. Mmm, oh bisa hilang ya? Oke bisa oke. hilang, bisa terkontrol Ya sih, soalnya bisa terkontrol. bisa terkontrol lah ya bahasanya ya. Oke Mhm. oke, thank you. Oke. Oh ya, Dok, kalau tiap malam atau lagi tidur enak-enak tuh, tahu-tahu malam pengen kencing gitu, pengen pipis, itu, penyebab ginjal bermasalah nggak atau gimana tuh, Dok? Enggak sih, tergantung juga usianya, tergantung suhunya, dingin apa enggak, tergantung banyak minum nggak pas mau tidur, ya kan? Kan namanya mau tidur kan berarti kan kita sebenarnya udah nggak terlalu, banyak aktivitas ya, jadi sebenarnya badan juga udah nggak perlu cairan segitu banyak juga. Nah, suhu juga pengaruh, udah gitu prostat misalnya juga pengaruh, ya kan? Banyak sih yang bisa mempengaruhi. Jadi harus cari satu-satu lagi, kenapa itu begitu? Mungkin dimulai dari polanya dulu, pola Oke hidup. oke. Mhm, pola hidup ya. Dari pola Jangan hidup. pola hidup, jangan banyak minum lah, maksudnya coba deh jangan banyak minum dulu deh, pas mau tidur ya cukuplah segelas, habis sikat gigi segelas gitu, terus Oh, kencing dulu, terus tidur deh. Coba dulu begitu. oke. Dok, jelas nggak suara saya, Dok? Jelas 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 banget. Putus-putus. Oke oke. Nah, ini ada yang nanya lagi, Dok. Kalau tiap malam gitu kepengen pipis 2 sampai 3 kali, lagi tidur enak-enak, tahu-tahu bangun pengen pipis, itu kenapa, Dok, kayak gitu, Dok? Ini umur Kebanyakan berapa? minum kali ya? Iya yang yang tadi saya bilang sih. Ya, coba dulu suhu juga ya, suhu kan laki-laki perempuan untuk tidur kan beda itu. Suhu yang Iya. nyaman buat laki-laki perempuan beda. Mmm, Iya, jadi ya itu juga diatur. Nah, kalau laki-laki berapa suhunya biasanya, kalau kalau perempuan sih
ya 24, 23 gitu ya, suhu ruangan yang nyaman ya, rata-rata. Oke, Tapi oke. carilah suhu masing-masing beda-beda sih, cari cari aja yang nyamannya. Iya, oke. Nah, ada yang nanya lagi, tapi nanti ya pertanyaan-pertanyaan ini gantian ya. Nanti gantian dulu ya pertanyaan itu saya keep dulu teman-teman ya. Gantian saya yang ngomong nih ya sekarang ya. Tadi kan Dokter Lydia udah, sekarang gantian saya. Saya akan menjelaskan apa itu air hidrogen dan apa itu hydrogen fontaine. Sebentar. Ya, Dokter Lydia bisa istirahat dulu ya, Dok. Gantian saya, Dok ya, yang ngomong ya. Sebentar, mana? Oke. Saya jelasin kurang lebih kok gini sih? Saya jelasin nggak lama, teman-teman, kurang lebih 15 menit. Sebentar. Saya kasih lihat materinya, sebentar mana nih? Ketutup tadi. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, saya bahas nih teman-teman ya mengenai namanya produk hydrogen fontaine. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia dengan teknologi yang paling canggih ya. Canggihnya bukan hanya di Indonesia tapi di dunia dengan fungsi dua ya yang luar biasa. Bisa minum, Anda dapat air hidrogen, dan Anda bisa inhalasi, Anda mendapatkan gas hidrogen. Nah, ini menyambung dengan tema pada hari ini. Jadi, apakah kita bisa kebantu ya ginjal kita atau kita untuk menjaga ginjal kita dengan menggunakan hidrogen fontaine? Jawabannya bisa. Nanti pun saya bantu dengan ada penelitiannya ya, teman-teman ya. Nah, kenapa air itu begitu penting? Karena 60, 70, 80% tubuh kita terdiri dari cairan. Makanya Anda perlu masukin air minum yang sehat, yang berkualitas itu ke dalam tubuh Anda. Jadi air minum yang biasanya Anda konsumsi pasti ada di antara tulisan ini ya. Nah, pastinya kalau Anda hanya minum air mineral atau air non mineral, maka Anda harus upgrade air minum Anda menjadi air hidrogen. Karena satu-satunya jenis air dunia yang mengandung antioksidan hidrogen. Jenis air minum yang lain mengandung antioksidan. Hanya sekali lagi ya, hanya air hidrogen, teman-teman. Nah, apa sih penting dan di dalam tubuh Anda? Bahkan ya, teman-teman ya, sampai seminar ini seminar ilmiah bahaya dehidrasi kronis dan dasar ilmiah air kaya hidrogen. Jadi ada 2 dokter yang mengulas ya atau membahas secara penelitian secara ilmiah tentang manfaat air kaya hidrogen. Bahkan ini di hadapan para dokter semua, teman-teman. Ini pada tahun 2019. Bahkan satu lagi ya, ini ada namanya Dr. Gard Nicholson. Ini salah satu nominasi Prize Nobel. Bisa mendapatkan nominasi Prize Nobel Prize itu membahas tentang hydrogen water. Jenis air yang lain itu nggak sampai seperti ini, ya nggak apa ya, seantusias, seheboh ini. Karena apa? Karena air hidrogen itu untuk kesehatan. Oke. Dan ini kalau untuk merek hydrogen fontaine ini udah banyak masuk ke portal berita ya, teman-teman ya, sampai ke Halodoc segala macam. Nah, antioksidan, gampangnya gini teman-teman. Ketika Anda konsumsi air hidrogen yang mengandung antioksidan, nah antioksidan itu bisa menangkal atau mencegah yang namanya radikal bebas. Nah, kalau radikal bebas banyak masuk ke dalam tubuh Anda, maka tubuh Anda bisa rentan atau gampang terkena yang namanya masalah. Bisa masalah di otak, bisa masalah di jantung, bisa masalahnya di ginjal. Nah, ya, berhubungan dengan tema pada hari ini bisa masalah di kulit, multi organ dan segala macam. Ya, jadi antioksidan untuk menangkal yang namanya radikal bebas. Kenapa? Karena radikal bebas adalah sumber semua penyakit. Ya, ini menurut Dr. Lester Packer, dan beliau adalah peneliti antioksidan terkemuka. Oke. Nah, kalau sampai sel Anda, jadi ini kan kayak tomat nih di atas nih. Tomat kalau lama-lama busuk ya. Nah, ini kenapa? Karena teroksidasi. Ya, teroksidasi, terjadi stres oksidatif, akhirnya rusak. Nah, kalau udah rusak susah. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini sel kita. Sel kita itu terdiri dari puluhan triliun sel di dalam tubuh kita. Nah, ini kalau kena radikal bebas, lama-lama sel kita rusak. Nah, untuk tidak rusak, ya, atau mencegah kerusakan adalah salah satunya adalah konsumsi yang namanya antioksidan, yaitu dari air hidrogen. Nah, kalau zaman dahulu air hidrogen itu dibilang namanya air ajaib. Zaman dahulu Anda harus ke daerah tertentu untuk mendapatkan air ajaib tersebut, yaitu air hidrogen. Contoh kayak di Lourdes.
Diteliti, ternyata air di Lourdes itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, waktu dicek sama dokter atau sama profesor, ternyata dia mengandung namanya hidrogen, teman-teman. Ya, air di Tlakote juga sama. Air di Nordernau juga sama, air di Hitatenirushi di Jepang itu juga sama. Sama daerahnya berbeda, tapi memiliki kesamaan. Kesamaannya mengandung yang namanya hidrogen. Gitu. Oke. Termasuk juga air Zam-Zam yang ada di Mekah. Ya, jadi selain kepercayaan dan keyakinan, air Zam-Zam juga mampu menetralkan stres oksidatif atau radikal bebas dan menurunkan HbA1c. Nah, ini menurut Molecular Hydrogen Institute, semua air yang bisa membantu mencegah atau menyembuhkan penyakit itu memiliki kandungan yang sama, yaitu sama-sama mengandung molekul hidrogen. Ini dari institut loh, Molecular Hydrogen Institute. Ya. Nah, di dalamnya itu ada banyak dokter, banyak profesor seluruh dunia itu di dalam Molecular Hydrogen Institute, ya. Dan penelitiannya itu ada ribuan. Makanya menurut MHI, saya singkat ya, air hidrogen terbukti bermanfaat pada lebih dari 170 jenis penyakit pada hampir semua organ tubuh manusia, termasuk ginjal, teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau sehat ginjal Anda harus konsumsi yang namanya hidrogen. Ditunjang lebih dari ribuan penelitian. Gitu. Jadi bukan hanya ribuan testimoni, tapi ribuan penelitian, teman-teman. Oke, nah ini. Ini saya singkat. Nah ini ya contoh ya, Dr. Sanetaka mengatakan apa? Beberapa air alami seperti Hita, Nordernau, Tlakote diketahui menghilangkan banyak penyakit. Kami berhasil mendeteksi adanya hidrogen aktif yang dapat menetralisir radikal bebas. Ini Dr. Sanetaka, beliau ini adalah profesor ya bidang teknologi regulasi sel. Nah, selanjutnya Dr. Kim Yung Kwi, ilmuwan dan peneliti selama 35 tahun, mengatakan apa? Air di Lourdes memiliki kandungan hidrogen aktif yang sangat tinggi dibandingkan dengan air biasa, sehingga air ini dapat memperbaiki kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas. Jadi gini, teman-teman ya, tubuh kita dari ujung kaki sampai ujung kepala itu semuanya sel. Mata ada sel, kulit ada sel, jantung ada sel, ya paru-paru juga ada sel. Nah, sel-sel Anda ini kalau mau sehat Anda harus jaga. Jadi dia terus namanya sel. Nah, kalau sampai sudah rusak biasanya agak telat gitu, teman-teman. Makanya cara yang paling baik, yang paling benar adalah cara untuk kita sehat, menjaga kesehatan adalah di saat kita lagi sehat. Jangan tunggu sakit baru cari kesehatan. Gitu. Jadi bicara kesehatan itu kita bicara namanya investasi. Ya, jadi nggak cuma investasi properti, investasi apalagi tuh emas gitu loh, atau deposito atau segala macam. Nggak cuma hanya itu, tapi kesehatan itu juga investasi. Anda bisa sehat sampai sekarang itu karena Anda investasi 2 tahun, 5 tahun lalu, ya. Umur 60, umur 70, 80, bahkan 90 dan masih sehat, itu karena Anda investasi dari tahun-tahun sebelumnya. Investasi kesehatan, teman. Nggak ada orang yang diem-diem tuh tahu-tahu sehat terus, nggak mungkin. Ya, apalagi tahu sendiri ya, makanan dan minuman kita sekarang ini di zaman modern ini banyak kimianya gitu. Ya, lanjut. Nah, ini dari Hiromi Shinya ya, air Indonesia. Dia bilang apa? Air minum terbaik. Selanjutnya Dr. Shige Okta, ini profesor juga. Setelah sekian lama meneliti antioksidan yang ideal tanpa efek samping, saya akhirnya menemukan hidrogen. Ini video ya bahwa kandung antioksidan ada penelitiannya. Air hidrogen bagus buat tulang, ada penelitiannya. Air hidrogen bagus untuk otak, ada penelitiannya. Air hidrogen bagus untuk orang yang ada cancer atau untuk mencegah cancer. Nah, ini juga ada penelitiannya. Ya. Oke, bagus buat mata, ada penelitiannya. Terus ini buat bakteri usus. Oke, saya singkat ya. Nah, ini bagus juga buat jantung dan ada penelitian. Ini penelitian semua ya teman-teman ya. Dan air hidrogen, air dan gas hidrogen itu sudah sampai penelitiannya tahap ke manusia. Biasanya penelitian itu kan ke binatang, ini sudah sampai manusia. Oke. Untuk orang yang ada masalah pasca shock, jantung, stroke, ini juga sangat bagus. Ya. Terus nah ini buat ginjal. Jadi kalau Anda mau jaga kesehatan ginjal Anda, karena kita nggak tahu kan tadi kata Dokter Lydia, kalau ginjal kita bermasalah, kita tahu-tahu kita ada gejala, tahu-tahu udah stadium 3. Ya, amit-amit ya, pasti semuanya maunya ginjalnya sehat semua gitu ya. Karena kalau udah sampai cuci darah, repot. Sekali cuci itu mungkin waktunya berjam-jam ya, 3 sampai 5 jam tuh, dari kata Sando. Nah, makanya kalau Anda mau jaga kesehatan ginjal Anda, salah satu solusinya adalah Anda ganti air minum biasa Anda ke air hidrogen dari hydrogen fountain ya. Nah, ini ada penelitiannya.
Nah, ini buat liver juga. Jadi sifatnya holistik sih, teman-teman ya. Kalau Anda konsumsi air atau gas hidrogen dari hydrogen fountain. Jadi bukan hanya untuk ginjal, bisa untuk jantung, otak, liver dan segala macam. Sampai ke kulit, sampai untuk anti aging gitu. Oke, ini saya singkat aja. Oke, penelitian sangat banyak ya, teman-teman ya. Oke, nah ini ya produk hydrogen fountain. Ini hydrogen fountain, ini made in Korea, garansinya 18 bulan alias 1,5 tahun. Dan ini sertifikatnya internasional, ada FDA, NSF, KTR, dan segala macam gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia hitungannya masih baru. Banyak orang belum tahu tentang manfaat air dan gas hidrogen. Tapi kalau di Jepang dan di Korea, ini ya, Depkes Jepang dan Korea itu sudah mensosialisasikan, sudah mensahkan lah masuk untuk hidrogen. Kalau di Jepang itu ada tradisi bahkan ya, mandi dan minum air hidrogen. Itu namanya Shinoru namanya. Yaitu Jepang sejak tahun 1966, kalau Korea sejak tahun 1978. Jadi mereka udah puluhan tahun. Jadi kalau Anda nanti nih holiday ya ke Korea atau ke Jepang, Anda masuk ke supermarketnya atau minimarketnya deh. Itu banyak minimarket atau supermarket itu menjual air hidrogen dalam bentuk saset atau bentuk kaleng di sana. Tapi memang mahal sih, satu kaleng atau satu saset itu harganya sekitar 50.000 per saset atau per kaleng sekali minum. Nah, lebih baik Anda beli dong, beli ini aja simple. Anda beli mesinnya ya, harga 4,1, garansi 18 tahun, 18 bulan, 18 tahun lagi ya. 18 bulan made in Korea, sertifikat internasional, teman-teman ya. Nah, itu ya penjelasannya. Nah, ini kalau kita bicara antioksidan ya, Anda konsumsi hydrogen fountain 4 botol aja sehari. Itu antioksidannya, kemampuan antioksidannya itu setara dengan 1032 apel dan 1512 pisang, 76 wortel dan 90 brokoli dan 7,4 labu. Jadi setara dengan ribuan buah-buahan. Gitu. Jadi ketika Anda konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, Anda konsumsi hydrogen fountain, itu antioksidannya banyak sekali. Nah, kalau antioksidan Anda banyak daripada radikal bebas, maka Anda tuh lebih gampang sehatnya. Ya, bukan lebih gampang sakit, lebih gampang sehat, teman-teman. Oke. Nah, ini ya. Ini saya singkat. Nah, kenapa begitu luar biasa hidrogen? Karena dia molekulnya sangat kecil. Ya, saking kecilnya, dia itu bisa masuk sampai ke inti sel. Nah, saya baca ini ya. Karena memiliki berat molekul yang kecil, unsurnya paling ringan di alam semesta, molekul hidrogen dapat dengan mudah dan segera menembus membran sel, mitokondria, dan inti sel. Ketiganya merupakan target yang menjadi sasaran dari radikal bebas dalam merusak tubuh kita yang sulit dicapai oleh antioksidan lain. Jadi dia bisa masuk sampai ke inti sel. Nah, inti sel ini yang banyak virus, bakteri, atau pokoknya yang banyak diincar gitu. Ya. Nah, hidrogen, molekul hidrogen bisa masuk ke dalam dan dia bisa melindungi dan dia bisa beresin. Nah, ya ini ukurannya ya dibandingkan vitamin C, E, dan Q10. Nah, hidrogen. Ya, kalau dibandingkan dengan glutathione, vitamin E, katekin, sama vitamin C, coenzim Q10, nah ini hidrogen kecil ya, unyu-unyu, imut-imut gitu teman-teman. Ya, kecil banget. Saking kecilnya dia gampang meresap ke dalam tubuh kita. Oke, kita lihat ya, ini diukur nih. Nah, kalau diukur dengan alat namanya hydrogen meter, ini dari Jepang, ini kalau beli harganya $1.000, alat ukurnya hydrogen meter, itu kadar hidrogen dari hydrogen fountain itu bisa mencapai 1.500 ppb. ppb itu kepanjangannya part per billion. Nah, ini kalau pakai alat ukur dari Korea, kita lihat, dengan dua alat ukur yang berbeda, yang satu dari Jepang, yang satu dari Korea, ini hasilnya sama, bisa mencapai sampai atau hingga 1.500 ppb. Gitu ya. Nah, gitu. Oke. Anda tinggal masukin aja hydrogen fountain pakai merek Aqua, pakai merek mineral, pakai merek Pristine, macam-macam. Yang penting saranku adalah masukin ke hydrogen fountain pakai air mineral aja. Jangan air yang non mineral. Nah, ini juga sama. Ini kita menggunakan namanya live blood analysis. Jadi sebelum sebelum si klien lah ya kita bilang ya, sebelum si klien ini konsumsi hydrogen fountain, ini sel darahnya nempel-nempel, lengket-lengket. Ini nggak bagus, ini nggak sehat. Ya, kalau dibiarkan ini terus terjadi, kalau kolesterolnya meningkat, trigliserid yang jelek, pokoknya semua nggak bagus. 5 sekawan kata dokter itu jelek semua lah. Ini kita ngambilnya dari sel darah ya, ngambil darah. Nah, setelah si klien ini konsumsi 2 botol hydrogen fountain, ya, glek minum, glek lagi minum, habis itu diamkan selama 15 sampai 20 menit. Hasilnya seperti ini. Sel darahnya bulat-bulat kayak onde-onde. Ini adalah sel darah yang sehat, teman-teman. Nah, hari Minggu tanggal 13 ya.
13 ya, 13 November hari Minggu ini saya mengadakan live blood analysis itu di Medan ya, nanti ada jadwalnya. Oke, nah ini juga banyak tuh kayak gini. Nah, ini kalau kalau cek pakai live blood analysis, ini tuh kayak ada pedang kristal nih. Ini sebenarnya bukan pedang kristal, bukan dapat hadiah ya, tapi dapat penyakit. Ini kolesterolnya tinggi, teman-teman, gitu ya. Nah, akhirnya ketika konsumsi hydrogen fonten 2 botol aja, dalam waktu singkat sel darahnya langsung berubah, jadi lebih sehat. Gitu ya. Oke, nah itu bicara tentang minumnya ya, air hidrogen. Kalau inhalasinya 10 menit ini luar biasa ya. Inhalasi 10 menit itu setara dengan Anda minum air hidrogen sebanyak 5 liter. Makanya inhalasi itu lebih efektif gitu ya. Nah, ini saya singkat aja, ini untuk COVID ya. Jadi satu-satunya air minum dan gas hidrogen inilah satu-satunya air minum ya yang bisa bantu cegah atau pemulihan untuk orang yang kena COVID atau pencegahan COVID. Oke, itu hanya air hidrogen. Ya, penelitiannya banyak banget teman-teman. Ya, ini saya singkat aja. Oke, sampai mana nih? Oke, banyak banget data-datanya ya. Jadi kalau Anda mau beli yang merek lain ya, dari Jepang atau dari Korea, ini harganya segini nih, teman-teman. Yang 23 juta, ada yang 25 juta, ada yang 12 juta, ada yang 44 juta. Bahkan ada yang ini nih, ini mereknya Torasano, ini produksinya di pabrik Fonten ya, tapi dia jualnya di Jepang, ini harganya 16 juta, teman-teman ya. Nah, Anda tinggal pilih lebih murah mana, merek Torasano atau Hydrogen Fonten. Udah pasti ya Hydrogen Fonten ya. Ini bikinnya di pabrik Fonten ya, tapi jualnya di Jepang, nggak boleh di Indonesia. Tapi percuma juga kalau jual di Indonesia nggak laku, karena Hydrogen Fonten kita lebih murah, lebih terjangkau. Nah, ini ada yang namanya Ultra H2, ini juga bikinnya di pabrik Fonten, tapi jualnya di Filipina, dia jualnya seharga 10 juta, gitu teman-teman ya. Oke, sebentar, ada materi lagi, singkat lagi, sebentar lagi. Mana nih ya? Oke. Nah, ini terakhir ya teman-teman ya dari saya. Nah, ini beberapa penelitiannya lagi ya, saya tambahkan lagi ya. Untuk lebih meyakinkan Anda gitu ya, beberapa penelitian menyatakan air hidrogen bermanfaat membantu menjaga kesehatan organ jantung. Iya, ini ya. Bukan jantung nih, salah tulis nih, ginjal ya. Ini harus diralat nih ya. Ginjal ya, tulisannya bukan jantung. Nah, ini ginjal ya, teman-teman. Tadi udah jelaskan. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan hidrogen memiliki efek terapeutik pada penyakit ginjal seperti batu ginjal, fibrosis ginjal, dan nefrotoksisitas yang diinduksi obat ya. Konsumsi air hidrogen merupakan strategi yang menjanjikan untuk membantu meringankan cedera ginjal sebagai terapi untuk antihipertensi. Ya, mengkonsumsi air hidrogen membantu mengatasi stres oksidatif selama hemodialisis, terapi cuci darah bagi pengidap gangguan ginjal. Gitu, teman-teman ya. Jadi hari ini Anda sudah mendapatkan edukasi dari Dr. Lydia mengenai ginjal itu apa, penyebab ginjal itu apa, gimana cara sehat menyehatkan ginjal dan segala macam. Dan saya sudah menjelaskan hidrogen, gas hidrogen, dan hydrogen fonten. Oke. Ayo dok, sekarang kita mulai lagi dok ya. Sekarang saya mau tanya nih dok. Sebentar lagi kita masih ada waktu kurang lebih sekitar ya sebentar 3 menit lagi lah. 5 menit lagi lah dok ya. Oke, saya mau lihat dulu ya, saya pengen mau nanya lagi ya. Nah dok, ada yang mau nanya nih dok. Mau tanya, ada teman yang bilang kalau minum vitamin C pada malam hari bisa menyebabkan ginjal rusak. Apakah benar dok? Ya, nggak segampang itu sih. Memang vitamin C itu kan vitamin yang larut dalam air ya. Seperti yang tadi saya bilang, semua yang berkekurangan maupun yang berkelebihan pasti ada side effect-nya ya, ada efek sampingnya. Jadi kalau memang tubuh merasa tidak perlu vitamin C dan diminum pada malam hari di mana sudah tidak perlu aktivitas misalnya ya, ya ginjal akan bekerja di saat dia harusnya istirahat gitu ya. Wah ini kok vitamin C-nya ada nih, ini kan kelebihan buat tubuh, nggak guna gitu ya. Nah, dia akan menyaring, dia akan filtrate dan dia akan buang gitu. Dia akan larutkan dalam air dan dibuang. Gitu aja sih. Tapi kalau seandainya badan butuh, misalnya memang lagi sakit orangnya, lagi nggak enak badan gitu ya, terus akhirnya malam-malam minum vitamin C.
Ya nggak apa-apa juga. Karena ya kita tahu vitamin C adalah salah satu antioksidan dan itu akan memperbaiki sel-sel yang rusak pada saat kita tidur. Memang waktunya untuk repairing ya, waktunya untuk fixing semua. Nah, vitamin C ini malah membantu gitu. Jadi ya tergantung kasus demi kasus. Oke. Itu ya teman-teman ya. Oke, ada nanya nih, "Malam Dok, kalau anak 4 tahun tapi buang air kecilnya sering dan banyak, apakah bahaya Dok?" Anak 4 tahun buang air kecil sering dan banyak. Sesering apa, sebanyak apa? Nah itu, Karena ya ini subjektif soalnya, karena kita punya, cut off point ya, jadi ada yang namanya objektif. Objektif ya kalau memang pada dewasa, itu biasanya kita katakan banyak kalau dia buang air kecil 3 liter lebih. Tapi pada anak-anak memang kan kita tahu bahwa anak-anak itu, komponen airnya jauh lebih banyak daripada kita yang dewasa. Nah makanya sebanyak apa dulu? Sebanyak apa, sesering apa? Nah, ini oke. mesti diukur. Nah, tapi gini Dok, kan kalau kita banyak minum ya, mau anak kecil mau dewasa, pasti banyak keluar juga dong Dok, ya Mhm, kan? betul. Ya Banyak kan? minum, banyak keluar. Kecuali ya lagi panas gitu Normal ya. kan? Ya, betul. Mmm, iya iya iya. Makanya bener, subjektif sih, harus harus detail. Kencingnya tuh maksudnya buang air kecilnya tuh anak 4 tahun ini berapa banyak, berapa kali gitu sehari. Terus minumnya berapa banyak. Oke. Nah, ada lagi nanya nih lanjut. Mau tanya untuk pemakaian Hadogen Fonten untuk papa yang sudah 30% fungsi ginjal. Ada dia karena ada diabetes, ada hepatitis, dan ada apa nih, ankylosing spondylitis. Baiknya berapa kali dan seperti apa? Nah, ini mau saya jawab dulu apa dokter dulu ya? Dokter aja dulu deh. Silakan, paleo aja dulu. Kan Oh, saya dulu, nanyanya oke. iya kan nanyanya Sebenarnya Hadogen gini ya, Fonten, iya. iya, Mhm, oke. Nah, kalau sebenarnya gini, kalau untuk pemakaian Hadogen Fonten, itu, harus di-compare-nya sama air biasa. Maksudnya gini, kan kita tahu sendiri ya, air biasa itu kan hanya untuk pelak dahaga ya. Nah, sedangkan kalau Anda minumnya air hidrogen dari Hydrogen Fonten, selain pelepas dahaga, air tersebut itu juga punya banyak manfaat. Salah satunya adalah mengandung yang namanya antioksidan. Sebenarnya nggak cuma antioksidan sih, ada juga antiinflamasi, ada juga anti apoptosis. Intinya semuanya bagus untuk untuk mencegah, membantu mencegah dan memulihkan 170 jenis penyakit. Nah, jadi kalau orang tua, papa yang ada yang fungsi ginjalnya sudah 30% karena memang ada diabetes dan penyakit lainnya, itu sebenarnya kalau minum air biasa ya nggak ada manfaatnya. Justru memang harus konsumsi yang namanya Hydrogen Fonten, gitu. Karena selain Sando ya, yang tadi testimoni ya, sebenarnya banyak loh yang, mereka testimoni ya memang ada masalah ginjal, bahkan ada masalah diabetes, itu gula darahnya yang dia udah konsumsi berapa banyak obat, jenis obat, itu akhirnya dia konsumsi jenis obatnya makin berkurang, gitu. Nah, ini saran dari saya ya, buat Ibu Fathia, buat papanya, kalau memang ada diabetes, kan sebenarnya kan, masalah utamanya kan dari diabetesnya nih, ya, ada diabetes, ada hepatitis ya. Saranku Hydrogen Fonten itu minum dan inhalasi, itu yang pertama. Yang kedua saranku untuk suplemen, coba deh konsumsi yang namanya CG, karena CG itu bagus sekali, ya untuk ada yang masalah, diabetes, gitu. Ya, tapi saranku karena ini pasti pasti ada konsumsi obat dokter kan. Nah, coba, konsultasi ke dokter, bawa CG-nya, dan itu kalau mau kalau memang dikonsumsi itu kasih jarak, ya jangan habis minum obat langsung minum CG atau habis minum CG langsung minum obat, jangan, itu harus dikasih jarak, gitu. Itu udah banyak testimoni banyak sekali teman-teman ya. Atau di sini teman-teman bisa bantu jawab nggak si Ibu Fathiah ini? Jadi selain saya, teman-teman bisa bantu nggak? Misalkan mungkin teman-teman di sini ada testimoni atau ada, saudaranya, keluarganya yang mengalami, hal yang sama, tolong bantu jawab deh teman-teman. Oke. Ya. Nah, kalau untuk konsumsinya Hydrogen Fonten, ya, kalau buat pencegahan, ya sebenarnya buat pencegahan sama buat pemulihan kalau minum airnya itu kurang lebih 2 liter atau kurang lebih 4 botol, ya. Tapi kalau anak-anak kan nggak perlu sampai 4 botol ya, disesuaikan dengan, berat badan, gitu. Oke, cari Google dah, berat badannya sekian, harus minumnya air sekian liter, berapa banyak gitu, atau berapa mililiter. Nah, itu ada ukurannya, kurang lebih aja. Nah, kalau inhalasi, saranku inhalasi dari Hydrogen Fonten itu minimal 1 jam, teman-teman. Buat pencegahan sekaligus buat pemulihan. Minimal 1 jam. Ya, boleh 1 jam itu dipecah.
pagi setengah jam, malam setengah jam, atau dipecah jadi 4, pagi 15 menit misalkan, siang 15 menit, terus apalagi sekali-sekali, ya pokoknya dipecah-pecah boleh, ya, tapi minimal 1 jam, itu ya. Ada yang mau tambahin, Dok? Ya, ya, kalau tadi pertanyaannya seperti itu ya saya cuma tambahin memang kalau gimana, banyak pertanyaan ya, misalnya hidrogen ini bermanfaat nggak begitu ya. Ya, hidrogen itu tidak beracun ya, itu non toksik ya, itu bisa dikatakan memang non toksik. Jadi memang kalau, untuk, adjuvant terapi atau terapi adjuvan ya, terapi yang karena gini, misalnya kayak tadi Bu Fatima kan, Babe sakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes, ya kan, juga ada hal-hal lainnya yang tentunya tadi kita sudah bahas, itu semua bisa merusak organ-organ termasuk salah satunya saja misalnya ginjal. Nah memang kita semua kan memang butuh air ya, kita semua butuh air. Nah misalnya Bu Fatima, eee, air dengan air hidrogen, nah ini kan sama-sama air ya, hidrogen pun kandungannya air. Nah tambahannya adalah, hidrogen ini tidak beracun ya, non toksik. Dan kalau tadi Pak Leo mungkin udah mengatakan, udah memaparkan beberapa penelitian-penelitian yang mendukung, manfaat daripada hidrogen. Ya kalau Bu Fatima tadi tanya Pak Leo bagaimana, ya mungkin bisa juga dicoba sebagai pengganti air gitu ya. Karena memang non toksik dan beberapa penelitian mengatakan beberapa manfaat juga. Artinya kita sama-sama minum air gitu. Tapi ini mungkin sebagai adjuvan terapi, terapi adjuvan. Tetap obat-obatan yang untuk mengontrol diabetes, obat-obatan yang untuk mengontrol, autoimun itu tetap dikonsumsi sesuai dengan anjuran, dokter yang biasanya Ibu Fatima bawa Bapak kontrol, gitu. Iya, oke. Thank you, Dok. Lanjut ya, dari Alika, apa karena inhalasi bisa ngaruh juga nggak sih, Pak Leo? Ini nanyanya apa? Ya, nanyanya Pak Alika, tolong, mau nanyanya apa? Tolong diperjelas ya. Terus lanjut lagi. Apakah berbahaya bagi ginjal jika tiap hari anak balita diberi vitamin seperti apa tuh, Zamel dan lain-lain? Nah, itu gimana, Dok? Zamel apaan sih Zamel? Merek. Saya nggak tahu Zamel. Tunggu ya, kita tunggu, saya lihat dulu deh coba ya, coba Tiap Samel, hari anak balita diberi Samel vitamin. Ya Samel kalau itu kelebihan sih suplemen makanan ya? Tunggu saya lihat dulu di MIMS ya, MIMS itu buku kedokteran untuk obat ya. oh, Coba. Samel itu kayaknya isinya vitamin A gitu-gitu ya, vitamin B. Nah, kalau di sini bilangnya begitu sih. Ya, vitamin-vitamin ya seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, segala sesuatu harus cukup ya, tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan. Bapak Ibu yang tahu anak Bapak Ibu makanannya seperti apa sehari-hari, pola makannya seperti apa, minumnya seperti apa. Dan vitamin-vitamin ini seperti namanya yaitu suplemen atau mensuplementasi, menggantikan atau menambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa anak-anak Bapak Ibu tidak makan dan minum sesuai dengan kebutuhan dia yang seharusnya, Bapak Ibu boleh tambahkan suplemen apapun. Ya kalau misalnya memang anak Ibu nggak suka sayur misalnya, kita tahu bahwa fitonutriennya mungkin kurang. Nah kita bisa menambahkan suplemen-suplemen yang mengandung fitonutrien misalnya. Ya kan? Atau kita misalnya kayak sayur-sayurannya kurang itu kita tahu sayur-sayuran itu banyak mengandung vitamin B kompleks, ya kan, vitamin C mungkin, buah-buahan juga. Bapak Ibu bisa menambahkan vitamin B dan C. Nah, seperti Zamel ini misalnya, itu ada vitamin A, ada vitamin B. Ya jadi Bapak Ibu nilai dulu anak Bapak Ibu bagaimana pola makan sehari-harinya, minumnya juga bagaimana. Kalau dirasakan kurang, apalagi sudah mulai sekarang kita banyak ini terkonsentrasi dengan stunting ya, karena kita hidup di perkotaan tetapi kok banyak anak-anak yang malnutrisi begitu. Jadi boleh untuk, suplementasi kalau memang mengarah ke gejala-gejala seperti itu. Ya silahkan. mhm, oke, thank you, Dok. Nah, lanjut lagi si Lena nih. Malam, Dok. Dok, normal nggak sih kalau habis minum terus nggak butuh waktu lama untuk buang air kecil?
Masih normal nggak dok kayak gitu? Normal, normal. Tadi kan di slide ada ya, berapa detik sekali itu 150 sampai itu melewati ginjal. 150 liter darah dalam beberapa detik itu, beberapa menit itu melewati ginjal. Jadi ya normal kalau minumnya banyak, ya badan merasa apalagi lagi dingin gitu ya, misalnya lagi di AC gitu atau di udara dingin, itu keluarinnya dari mana? Nggak ada keringat, nggak ada apa ya, kalau daripada overload, nah pasti ginjal akan suruh buang gitu, normal. Normal ya, berarti jadinya jawabannya gini loh, kalau habis minum terus buang air kecil ya normal, yang nggak normal itu habis minum buang air besar, itu nggak normal dok ya? Itu bisa juga sih, bisa Bisa juga juga ya? normal itu, Oh gitu karena ya? memang ototnya samaan ya. Jadi kadang kita bisa kencing dan BAB dalam waktu bersamaan, itu oke. Oh gitu ya? Tapi kan Gitu. cuman minum doang nggak makan tapi BAB gitu terus, itu Iya, diare. kadang-kadang kadang-kadang terangsang juga sih untuk BAB kan dengan masuknya cairan. Oke, lanjut Dok ya, ini udah, waktunya udah mau habis nih. Mhm. Oke, saya Effendi Nasution, Ciputa, Tangsel, wih lengkap nih. Pemakan protein tanpa karbo, kecuali buah alpukat 1 biji sehari, apakah merusak ginjal? Apa gimana? Pemakan Dia konsumsi protein, tapi dia tanpa nggak karbo. konsumsi karbo, ya protein aja Oh, kecuali alpukat 1 biji sehari. kenapa Pak? Bapak lagi diet keto. Ketat banget nih, Hati-hati. ketatnya ketok. Iyo, Iya, hati-hati, hati-hati. Diet keto itu bagus, tapi tidak boleh berkepanjangan ya. Misalnya diet keto tujuannya apa sih? Mau ngapain diet keto? Kita mau six diet pack, sesuatu kita kan harus punya tujuan ya. Semua itu ya, harus ada goal. yes. Ya, tujuannya apa? Kalau misalnya mau turun berat badan, oke, turun berat badan, tapi turun berat badan juga ada batas waktunya loh. Misalnya 1 bulan itu tidak boleh lebih dari 4 kilo untuk turun berat badan. Oke. Dan memang untuk secepat itu kita, biasanya memakai diet keto. Tapi diet keto ini tidak boleh berkepanjangan karena akan membebankan ginjal. Kalau intermittent fasting gimana Dok? Boleh-boleh aja, makanya semua harus sesuai dengan target time-nya. Oke, Intermittent fasting oke-oke aja, tapi semua makanya saya bilang semua itu pasti ada kekurangan kelebihan. oke, sip. Iya, Nanti kita bahas ya Dok ya, iya, mengenai iya. diet Yang, edisi lain. edisi lain, oke, dengan tema yang lain. Ini menarik loh. Dan hari ini tadi ya Dok ya, jumlah partisipan di Zoom ini baru di Zoom ya, belum di IG, belum di Facebook ya, belum di TikTok juga, rame Dok, ya, entar viral Dok, gitu ya. Terbilang. Ini tuh, tema hari ini tuh akhirnya di Zoom ini, LWG ini jadi tadi hampir di atas 120-an partisipan Dok, gitu ya. Baru di Zoom ya, baru di Zoom. Baru Zoom, belum yang lain ya. Belum yang Nah, lainnya. oh ya, tambahan ya, ini ada tambahan, thank you. Jadi jumlah air minum itu yang tadi ya ada yang nanya ya, kalau kalau memang sudah ada masalah udah masalah di ginjal, organ ginjal, berarti sebenarnya jumlah kita minum air itu memang harus konsultasi ke dokter ya, karena kan itu ada ya itu karena udah ada masalah kan, Yes, gimana ya? betul, ya setuju. Ya secara secara umum kalau kita nggak ada apa-apa untuk maintenance itu biasanya kita berat badan dikalikan 30. Ya Oke, 25 untuk wanita, 30 untuk laki-laki, ya rata-rata lah 30 oke. contoh-contoh contoh Dok, misalkan berat badan laki-laki, misalkan berat badan 60 kilo, berarti dikali 3. Ya kali 30, 1.800 cc minimal. Itu Oke, untuk maintenance ya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya orang lagi dehidrasi atau lagi ada infeksi, ada demam segala macam itu bisa lebih banyak dari itu. Ada penambahannya lagi setiap 1 derajat kenaikan suhu itu kita harus hitung. Nah, mmm, untuk orang-orang yang terrestriksi seperti Sando misalnya kan, misalnya pasien ginjal atau pasien-pasien yang, jantung gitu ya, itu ada lagi restriksinya sesuai dengan kondisi masing-masing. oke, thank you Dok. Nah ini ada tanya lagi, Bu, malam mau tanya apakah ginjal bengkak bisa sembuh sendiri? Berarti kalau ginjal bengkak itu terjadi inflamasi ya? Mhm. Ginjal bengkaknya kenapa dulu? Ginjal bengkaknya karena inflamasi, infeksi, atau ginjal bengkaknya karena batu misalnya? Mmm, Ya, itu kalau minum alkohol ya Dok ya, itu selain pengaruh ke lever juga pengaruh ke satu ginjal ya? badan. Ya, Oh satu satu badan, badan ya? satu Oke, badan. oke jadi nggak boleh minum gitu ya Dok ya? Karena itu akumulasi, alkohol itu tidak pernah bisa itu, karena dia larut dalam lemak. Dan lemak itu tahu sendiri larut dalam lemak itu akumulasi. Kalau lemak bisa gampang dipecah, tidak ada masalah obesitas di dunia ini, benar Bener tidak? sih, lemak itu Ya, susah, otot justru ya, untuk membangun otot tuh lebih susah.
Ya, dan so lebih alkohol alkohol iya, larut dalam lemak, jadi ya jangan konsumsi alkohol karena itu akan terus terakumulasi. oke. Mau nanya Dok, info soal dunia perdietan untuk kesehatan. Ya itu tetap tema berikutnya gitu ya. Nanti nanti ya. Oh, karena ada batu Dok tadi katanya. Jadi ginjalnya bengkak karena ada batu. Ya, batunya ambillah, jual ya, batu akik batu ini. Batunya ambil. Itu kalau diambil berarti apa? Operasi dong? Iya, operasi kan banyak macam. Ada yang tembak, ada yang apa, laser, banyak macam. Oke. Wah, luar biasa Dok, hari ini kita, termasuk saya ya, dapat mendapatkan edukasi mengenai, ginjal Dok. Ya, jadi saya jadi lebih aware, jadi lebih, apa ya, lebih jaga itu ya, ginjal kita harus sehat gimana. Karena, di usia berapa sih Dok, ginjal tuh mulai menurun gitu Dok? 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas, sudah mulai Yes, menurun? yes. Oke, ya. Udah mulai menurun ya, 30 tahun ke atas ya. Saya usia 40 ya. Untung saya konsumsi hydrogen konten tuh, sama produk LWG. Mhm. Mhm. Terjaga deh ya. Oke, thank you, Dokter Lydia. Nanti kita ketemu di Zoom dengan tema yang lebih seru lagi ya, Dok, ya. Dan thank you Yes. juga untuk Ando yang testimoni, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah nonton, ya, dan sudah mulai ngerti ya. Karena gini loh, Dok, edukasi mengenai kesehatan itu jarang, Dok, sebenarnya. Mmm, Jarang banget ya. mhm. Kebanyakan ya mungkin orang-orang ya nontonnya ya berita tentang politik, ekonomi, gosip dan segala macam, tapi tentang kesehatan tuh jarang. Makanya LWG ini teman-teman harus bersyukur ya. Jadi selain kita tuh pakai produk LWG, promosi LWG, ya kita juga dapetin edukasi. Ini jarang dan ini sangat bernilai teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Silakan Pak Aris untuk menutup, Zoom pada malam hari ini. Silakan. Kok nggak ada suaranya? Pak Haris terkesima. Ya udah. Mana suaranya? Yo. Ya sudah, nggak ada suaranya ya. Jadi kamu kayak ngomong kayak pakai bahasa tubuh gitu ya. Ayo, ya sudah gitu. Ya sudah Haris yang tutup aja lah ya. Oke, thank you teman-teman ya. Next kita ikut Zoom berikutnya dengan materi yang lain dengan tema yang luar biasa ya. Thank you semuanya teman-teman. Ya, Ya, thank you semua semua. sehat semua. Paleo, Thank thank you you Dokter semua. Lydia.